Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulillahi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk beraktivitas di hari ini. Semoga seluruh aktivitas kita mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga insyaallah seluruhnya bernilai kebaikan, bernilai ibadah dan bisa lebih baik dibandingkan dengan hari-hari yang telah kita lalui. Selanjutnya kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala sekiranya Allah memberikan kemudahan pada materi yang akan kita bahas bersama, kemudian memberikan manfaat dan keberkahan sehingga ilmu yang bisa kita pelajari bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Karena seringkali sifat pelajaran berbeda-beda dalam hasil yang didapatkan. Ada orang yang sulit menangkap, ada yang cepat menangkap tapi juga lambat dalam mengamalkan. Ini tidak disukai dalam agama kita. Yang paling dibintakan oleh Al-Quran saat kita mampu mendapati pengetahuannya, maka cepat amalkan untuk tidak menundanya. Baiklah, kita akan fokuskan bahasan kita dengan kembali mengurai tentang serial kajian fiqh Al-Asma'ul Husna yang telah kita sampaikan pengantarnya dalam 2 edisi di Mukan, dan hari ini coba kita lanjutkan dalam bahasan yang insya Allah kita coba uraikan. Kami mohon waktu untuk memberikan resum atau intisari dari apa yang telah kita bahas dulu kemarin untuk menyambungkan pada pertemuan kita saat ini. Baik, telah kita uraikan bersama bahwa inti dari pembahasan fiqh Al-Asma'ul Husna adalah memahami 2 hal penting yang nanti kita urutkan detailnya. Yang pertama adalah mengetahui tentang nama-nama terindah yang melekat kepada Allah Subhanahu wa taala saat kita membutuhkan Allah untuk memanggilnya. Ini poin pertama yang telah kita urai, dan di sini telah kita uraikan pengertian fiqh, pengertian asma, juga pengertian al-husna. Nanti bagi Anda yang terlambat bergabung bisa kembali mengamati rekamannya untuk lebih menyambungkan kajian kita sehingga tidak terlalu luas untuk mengulangnya. Yang kedua, inti dari al-asma'ul husna selain mengurai nama-nama terindah yang melekat kepada Allah saat kita akan memanggil dan menyebut namanya, juga terkait erat dengan ini yang paling penting, kaitan antara ibadah dan doa saat kita memohonkan sesuatu kepada Allah. Jadi tidak hanya disebutkan nama-nama Allah untuk dihafal dan diketahui bahwa ini nama terindah yang melekat kepada Allah, tapi nanti ada fungsi-fungsi spesifik dalam nama Al-Asma'ul Husna ini yang terkait dengan ibadah, juga terkait dengan doa-doa yang sekiranya kita akan panjatkan kepada Allah. Saat Anda sakit, apa nama yang harus disebut dari Allah ini supaya cepat diijabah mendapatkan pengabulannya? Saat Anda butuh rezeki, nama apa yang harus disebutkan? Ya, sehingga kita bisa mendapatkan cepat responnya. Saat Anda punya kesulitan, nama apa yang dipanggilkan? Ya, sekiranya kita bisa mendapati solusi untuk memecah segala kebuntuan itu. Maka nanti kita akan uraikan dari dalil Al-Quranul Karim, hadis-hadis Nabi yang mulia terkait dengan persoalan-persoalan yang tadi kita tampilkan. Baik, jadi teman-teman sekalian, bahasan fikih Al-Asmaul Husna itu tidak akan jauh dari 2 pembahasan ini. Ya, jadi pertama kita mengenali namanya, ya, fungsi makna bahasanya, kemudian kita bahas fungsi ibadah dan doa yang terkait dengan kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Baik, nama puncak pertama telah kita bahas di pertemuan lalu, ya, yaitu nama tertinggi ya, yang disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 2698 kali dengan lafaz Allah. Ya, kami telah terangkan secara bahasa apa itu lafaz Allah, bahkan dari setiap hurufnya pernah kita bahas. Ya, saking tingginya kalimat ini tidak dilekatkan pada makhluk manapun kecuali Sang Khalik. Ya, hanya Allah semata yang kalau dihilangkan setiap hurufnya tetap menunjuk pada makna yang sama. Ya, kita telah uraikan ini. Saya ingin pertegas dalam 2 hal saja. Dan di sini kita mulai turunan-turunan bahasan kita. Bapak Ibu sekalian, lafaz Allah dalam kajian Al-Asma'ul Husna
setidaknya diurai berdasarkan dua pendekatan. Jadi kalau antum menemukan kalimat-kalimat Allah dalam Al-Quran ataupun dalam hadis-hadis Nabi SAW, fungsinya terkait dengan Al-Asma'ul Husna, setidaknya diketahui dari dua pendekatan ini. Ya. Satu, ada yang disebut dengan fungsi uluhiyah. Mohon izin kami tuliskan supaya bisa lebih jelas ya. Bismillah. Ada yang terkait dengan fungsi uluhiyah, kan? Uluhiyah. Ada yang terkait dengan fungsi ubudiyah. Baik, pertama ada yang terkait dengan fungsi uluhiyah. Nanti bedakan dengan kajian tauhid ya. Kajian tauhid pun nanti dibagi tiga terkait dengan Allah. Ada uluhiyah, ada rububiyah, ada al-asma was sifat ya. Dalam al-asma al-husna ya, terkait dengan lafaz Allah subhanahu wa ta'ala ya. Ada nanti yang pertama terkait dengan fungsi uluhiyah yang menunjuk aspek ketuhanan ya. Kita bahas. Dan yang kedua ada aspek ubudiyah terkait dengan fungsi ibadah. Nah, sekarang kita fokus sejenak karena kajian al-asma'ul husna seperti kami antarkan tadi, ya aspek keduanya terkait erat dengan permohonan kita kepada Allah untuk menyelesaikan segala persoalan hidup ya. Maka dari awal kajian ini saya minta Anda semua untuk fokus ya pada lafaz Allah ini. Ya, segala kebutuhan yang kita mohonkan dengan menyebut nama Allah itu tidak akan lepas dari dua pengantar ini. Ya, nanti kita akan uraikan ya dengan pelan-pelan, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Ya. Baru dua hal ini nanti terkait dengan fungsi doa. Baik, teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu, baik. Yang pertama, uluhiyah atau aspek ketuhanan. Dari 2698 kali 2698 penyebutan lafaz Allah dalam Al-Qur'anul Karim ya. Yang pertama Allah memperkenalkan lafaz ini untuk menunjuk pada aspek ketuhanan ya. Menunjuk kepada aspek ketuhanan yang dipertuhankan, yang punya kuasa terhadap berbagai hal ya. Tolong pahami dulu pengantar yang pertama ini, nanti ujungnya kita akan ketemu arahnya kemana gitu kan. Baik. Kita turunkan misal dalil-dalilnya, kan? Kita turunkan misal. Kita ambil Quran surah ke-112, kan? Satu surah di sini, ya, ada Al-Ikhlas. Setiap Allah memperkenalkan diri sebagai Tuhan yang layak untuk disembah, ya, selalu nanti akan diakhiri dengan kekuasaan yang kuasa atas segala hal. Seakan-akan ingin menegaskan bahwa sifat Allah yang memiliki aspek ketuhanan itu yang paling kuasa pada berbagai hal, sekaligus menunjukkan pesan bahwa sifat Tuhan itu mesti lebih dibandingkan dengan makhluk ya, punya kuasa lebih yang tidak bisa disaingi oleh makhluk ya. Nanti kita lihat misal ya. Quran surah ke-112 saya turunkan dulu dalilnya ya. Mudah-mudahan ada yang lebih terang spidolnya gitu ya. Baik. Kita turunkan, bismillah. Satu Quran surah ke-112. Kemudian kita ambil contoh Quran surah kedua ayat 255, sisi paling kiri di pertengahan. Kita turunkan lagi sebagai contoh bandingan Quran surah ke-21 Al-Anbiya ayat ke-22. Sebagai tantangannya misalnya Quran surah ke-22 misalnya Al-Hajj ayat ke-73. Ilmunya ada di Quran surah ke-47 ayat 19. Jazakallahu khair. Baik, agak pelan-pelan ya sedikit. Quran surah 112 Al-Ikhlas, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 255 dikenal dengan ayat kursi. Quran surah ke-21 Al-Anbiya ayat ke-22. Quran surah ke-22 Al-Hajj ayat 73. Quran surah ke-47 ayat 19. Oke. Quran surah Muhammad SAW ayat ke-19. Baik. Saya beri contoh misal yang paling mudah kita hafalkan ya. Qul huwa Allah. Qul huwallahu ahad. Perhatikan, ketika menyebutkan kalimat Allah di sini, pertama disebutkan dulu sifat Tuhan yang beda dengan makhluk. Ya. Qul, katakan Muhammad.
Huwa, dia, Allah, Allah itu ahad. Mesti ahad, mesti satu-satunya, tidak boleh ada dua. Ya, tidak boleh ada lebih. Awas, pelan-pelan ya. Bapak dan Ibu sekalian fokus ya. Ada wahid, ada ahad, itu berbeda. Kalau Anda menyebutkan wahid, itu artinya satu yang mungkin ada dua. Makanya setelah wahid ada itsnain, ada tsalatsa, ya kan? Tapi Abdurrahman wahid, Abdurrahman anak yang pertama. Jelas ya? Abdurrahman tsani, Abdurrahman anak yang kedua. Ya. Saya dulu punya teman namanya Muhammad Awal Ishaq, Muhammad Tsani Ishaq, Muhammad Tsalis Ishaq. Jadi Muhammad yang pertama namanya Ishaq, Muhammad yang kedua Ishaq juga, Muhammad yang ketiga Ishaq juga. Cuma bedanya di awal, tsani, tsalits. Ya. Baik. Quran surah ke-21 ayat 22. Ya. Dilogikakan kemudian dengan kuasa Allah ini, kenapa mesti satu, tidak boleh lebih daripada itu? Ya. Quran surah ke-21 Al-Anbiya ayat ke-22. Ya. Lau kana fihi ma'alihatun illallahu la fasadata. Kata Allah logikanya sederhana, tidak perlu pakai dalil, kata Allah. Ya. Kalau di muka bumi dan langit ini, di alam semesta, ada lebih daripada satu Tuhan, akan kacau ngurusnya nanti. Karena yang lebih dari satu akan punya pemikiran berbeda. Ya. Tuhan satu pengen turunkan hujan, yang lain tahan dulu katanya. Ya kan? Tuhan satu pengen turunkan azab, yang lain jangan dulu, rahmat dulu. Ya. Makanya kata Allah, tidak perlu banyak dalil. Ketika sifat Tuhan lebih daripada satu, maka memungkinkan terjadi kerusakan dalam mengatur apa yang akan diaturnya. Ya, jelas begini? Baik, karena itu, gambaran yang pertama, kul, katakan Muhammad, huwallahu, sifat Tuhan itu bisa disebut dengan Tuhan, mesti beda dengan makhluk. Ahad. Ya, mesti satu, tidak boleh ada dua. Karena itulah, selain Allah nanti, ya, maaf, pelan-pelan, selain Allah akan disifati oleh Al-Quran diciptakan selalu berpasangan. Wa min kulli syai'in khalaqna az-zawjaini la'allakum tadhakkarun. Ya, dan segala hal selain Allah akan dicipta berpasangan supaya kalian sadar ini perbedaan antara makhluk dengan Tuhan. Ada laki-laki, ada perempuan, ada siang, ada malam, ada jantan, ada betina, ada putih, ada benang sari. Semua makhluk diciptakan oleh Allah berpasangan untuk membedakan antara khalik dengan makhluk. Jelas di sini? Baik. Satu, ya. Allahus Samad. Allah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad, ya. Yang tidak diperanakan dan tidak pula beranak, ya. Tidak beranak, tidak diperanakan. Inti, awas, satu konsep umum. Yang kedua, untuk menolak kepercayaan yang hadir saat ini diturunkan. Jadi saat ayat ini diturunkan, sudah ada kepercayaan yang menganggap bahwa Tuhan itu punya anak. Ya, ada Tuhan anak, ada Tuhan Bapa, ada rahnya yang lain, kan? Disebut dengan Rah Kudus. Maka dibuat statement oleh Al-Quran. Tuhan mesti satu, tidak boleh lebih daripada itu, dan tidak benar kalau Tuhan kemudian diperanakan atau Tuhan punya anak. Ya, untuk menegasikan atau menepikan anggapan yang keliru saat itu. Ya. Kemudian walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada mitra atau sekutu untuk tempat dia bergantung. Ya. Bapak Ibu sekalian, kufu itu secara bahasa artinya sandaran untuk menambah kekuatan. Jadi kalau saya misalnya jalan agak susah, saya gunakan tongkat, itu kufu namanya. Ya, dia bantu saya. Orang buta nggak bisa lihat, orang tuli nggak bisa dengar. Lalu orang buta digendong oleh orang tuli. Yang buta menunjukkan kemana arahnya dengan matanya, ya kan? Baik, maaf, yang buta menunjukkan kemana arahnya dengan pendengarannya, yang tuli menunjukkan kemana arah dengan penglihatannya. Itu namanya kufu. Ya, kufu. Jadi kata Allah, sifat Tuhan itu, maaf, itu harus kuat. Nggak bisa minta bantuan, atau bahkan lemah daripada itu. Ya. Jadi kalau ada Tuhan yang sifatnya minta bantuan kepada yang lain, apalagi dibuatkan oleh makhluknya, itu paling aneh. Ya, itu paling aneh, ya. Ya. Coba Anda lihat misalnya Quran surah ke-22 Al-Hajj ayat ke-73. Ya ayyuhan nas, hei manusia. Kalimat nas diulang di Quran disebutkan 241 kali. Ya. Kalau disebutkan nas, ini bukan hanya kepada orang Islam saja. Pada semuanya. Ya ayyuhan nas, hei manusia. Duriba mathalun fastami'u lah. Ya. Kami tetapkan perumpamaan, silahkan simak, kata Quran. Jadi ini dalil yang indah. Kata Quran, nggak usah pakai dalil lah. Kami buat perumpamaan, silahkan Anda simak. Ya. Lihat kalimatnya. Sungguh kata Quran, yang kalian seru selain Allah itu, la yakhluqu dzubaba. Walau ijtama'u lah.
yang kalian seru selain Allah, yang disembah, yang dipertuhankan, nyiptakan lalat aja nggak sanggup. Saya ulang ya. Baik. Ada yang kurang jelas? Oh baik, silakan diperjelas dulu. Sudah cukup? Baik, perhatikan kalimatnya. Yang kalian pertuhankan itu, ciptakan lalat saja tidak sanggup, bahkan mengusir lalat pun tidak bisa. Jadi begitu lalat hinggap, ya, dia tidak bisa mengusir lalat saja yang ada pada dirinya, apalagi menjadi Tuhan. Yang paling menarik, ini yang paling menarik, ada Tuhan yang dibuat oleh makhluknya gitu. Jadi manusia yang bikin Tuhannya, manusia yang nyembahnya gitu ya. Ini kan sesuatu yang unik di sini ya. Awas, hati-hati ya. Yang unik di sini. Sifat Tuhan kata Quran mesti lebih kuat dibandingkan dengan makhluknya. Sekarang makhluknya menciptakan Tuhannya, makhluknya nyembah Tuhannya. Kan aneh di sini. Baik, karena itulah kami ingin tegaskan bagian yang pertama, ketika disebutkan nama Allah di Quran, ini ingin menunjukkan kekuasaan Allah sebagai Tuhan yang layak untuk dipertuhankan, beda dengan makhluk yang lainnya. Jelas sampai sini? Baik, ini bagian yang pertama. Nanti saat saya kaitkan dengan Al-Asmaul Husna, baru kita memahami penjelasan ini. Ya. Jadi pertama serap saja dulu untuk ditangkap poinnya. Ya. Sudah, saya sedikit lambatkan. Jadi kalau diungkapkan lafaz Allah dalam Al-Quran, ini ingin menegaskan sifat ketuhanan yang tidak dimiliki oleh makhluk. Ya. Jelas di sini ya? Baik. Satu. Nanti bukan hanya kekuasaannya, tapi juga dengan sifatnya nanti. Ya. Kalau makhluk tidur, Allah tidak boleh tidur. Kalau makhluk mengantuk, Allah tidak boleh ngantuk. Mesti beda sifat antara makhluk dengan Tuhan, dengan Allah. Ya. Baik, maka turun Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 255 itu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Baik. Apa pentingnya ini kita bahas? Saya ulang, apa pentingnya ini kita bahas dan apa nanti kaitan dengan Al-Asmaul Husna? Baik, saya kembalikan sebentar. Bapak dan Ibu sekalian, kalimat Al-Asmaul Husna yang dimintakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimohonkan pada Allah jika kita membutuhkan apapun dalam kehidupan sesuai dengan nama yang telah ditetapkan. Ternyata kalimat pertama yang disebutkan oleh Quran, kalau tidak tahu nama yang kita ingin mohonkan, itu lafaz ini. Allah. Misal, saya beri contoh dulu dengan cepat ya. Anda punya masalah ingin diurai oleh Allah. Ada namanya Al-Fattah misal. Ya Al-Fattah. Ibu bapak ada kesulitan dalam rezeki, Allah berikan namanya Ya Razzaq, gitu kan? Anda punya masalah, ada yang mengganggu dalam kehidupan, Allah punya nama utama Ya Jabbar misal. Saat Anda tidak mengerti mana nama yang harus dipilih saat kita memohonkannya, maka Quran memperkenalkan diri pertama kali dengan nama yang ini, nama puncaknya. Ya. Saya turunkan dulu Quran surah ke 17 ayat 110. Lalu kita kaitkan dengan ini. Saya ulang ya. Quran surah ke-17 ayat 110. Dua ayat terakhir di surah Al-Isra. Ya. Lihat kalimatnya. Qulid Allah. Ya. Qulid Allah. Jika Anda punya persoalan dalam kehidupan, kemudian Anda ingin memohon solusinya kepada Allah, maka jangan ragu, pertama sebut namanya Allah. Ya. Misal Bapak Ibu punya masalah ingin berdoa, kan? Ingin memohon. Ya Allah, rezeki saya begini, begini, begini. Ya Allah, rumah tangga saya begini, begini, begini. Ya Allah, pekerjaan saya begini, begini, begini. Kalau Anda tidak mengetahui nama khusus untuk Anda panggil, kata Allah pertama kali dalam Al-Quran, sebut saja langsung. Apa namanya? Ya Allah. Satu ini. Nah, pelan-pelan. Pelan-pelan. Nah, ibu dan bapak sekalian, saya teruskan dulu ayatnya. Qulid Allah awid ar-Rahman, atau sebut namanya Ar-Rahman, ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Kalaupun Anda tahu nama yang khusus yang terkait dengan kebutuhan Anda, silahkan pilih satu di antara nama Al-Asmaul Husna itu. Pengertian terbaliknya, kalau Anda tidak mengetahui, belum tahu nama khususnya, langsung sebut nama Allah. Baik, jelas di sini? Baik. Sekarang perhatikan, artinya saat kita ingin berdoa lalu menyebut nama Rabb kita supaya mengabulkan doa kita, kita boleh memanggil dengan nama apa? Allah. Baik. Pelan-pelan.
Nah, sekarang pertanyaannya, apakah setiap kita bermohon kepada Allah, doa kita bisa langsung dikabulkan? Baik, tahu dari mana? Ini yang coba kita bahas dulu ya. Baik, coba kita bahas dulu. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 186. Posisi paling kiri sebelah bawah. 186. Baik, posisi paling kiri sebelah bawah di mushaf standar. Saya bacakan dulu ya. Nanti di sini baru ada kaitan dengan al-asmaul husna dengan apa yang tadi kita bahas. Lihat kalimatnya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan jika hambaku Muhammad bertanya kepadamu untuk mencari aku. Jadi ada di antara hamba Allah itu yang dalam kehidupannya satu saat ingin mengadu, ingin mendekat kepada Allah. Saya beri rumus tafsir sebentar. Kalau disebutkan dalam Al-Quran satu informasi namun tidak diberikan detail orangnya, kapan kejadiannya, itu tandanya setiap orang di setiap masa bisa mengalaminya. Saya ulang, setiap orang di setiap masa itu bisa mengalaminya. Artinya setiap kita pun pasti akan dihadapkan pada situasi bahwa mengarahkan kita untuk bermohon kepada Allah. Saya ulang, setiap kita pasti akan mengalami satu situasi yang memaksa kita untuk menyebut nama Allah. Silahkan cek, dari hidup yang pernah kita jalani sampai siang ini, siapa di antara kita yang tidak pernah memohon pada Allah? Tidak ada ya? Baik, karena itu kata Al-Quran, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Jika hambaku satu saat memerlukan aku, ingin bermohon, katakan padanya, nggak usah dicari, aku dekat. Anda bertanya, ini ustadznya mana ya? Belum datang. Jawaban pertanyaan, belum ada informasi. Jawaban kedua, sudah dekat kok, insya Allah tiba. Mana yang lebih menenangkan, satu atau dua? Dua. Karena itu Allah memberikan ketenangan dengan satu harapan yang tidak membuat orang banyak mencari. Jadi kalau Anda butuh sesuatu dengan Allah, gak usah pergi kemana-mana, Allah dekat. Gak usah datang minta perantara, ada yang datang ke gua, ada yang datang ke gunung, ada yang datang ke tempat tertentu. Kata Allah, gak usah dicari, saya dekat. Ya, saya dekat. Anda bisa langsung mohonkan kepada saya kalau mau, kan? Yang paling menarik, biasanya kalau kita ingin mendekat kepada Allah, motifnya apa? Ada apa biasanya? Ada sesuatu yang ingin dimohonkan. Karena itu langsung dijawab oleh Quran. Saya agak sedikit cepat. Lihat kalimatnya. Ini rumus doa di Quran ya. Perhatikan rumus doa dalam Al-Quran. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Ya. Saya hapus sebentar yang ini ya. Bismillah. Mohon izin sebentar, saya terlalu cepat. Baik, saya lambatkan sedikit. Perhatikan rumus doa dalam Al-Quran, surah kedua Al-Baqarah ayat 186. Kalimatnya ujib. Baik, bismillah. Fokus. Bentuk ini dalam ilmu saraf dikenal dengan fi'il mudhari'. Okay? Fi'il mudhari' itu kalau paling mudah dipahami dalam bahasa Inggris itu memiliki 3 makna. Bisa berarti present, ya, saat dimohonkan sekarang. Bisa berarti continuous, ya, ya. Bisa berarti future. Sekarang, terus, atau nanti. Perhatikan, kata Allah, sifat doa itu kalau dimohonkan kapanpun kepada Allah, itu pasti dijawab. Mau sekarang kita minta, mau nanti kita minta, ataupun kapanpun kita mohonkan. Jadi sifat doa itu seharusnya kalau dimohonkan pasti dijawab. Jadi tidak ada doa yang tidak dijawab. Bahkan nanti Allah menegaskan, ya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya, Allah menyampaikan berdoa kepada saya langsung jawab. Ya. Ini menarik ya. Ingat kalimatnya, kalimat Qur'annya tidak ada doa yang tidak dijawab. Ingat, setiap doa pasti akan dijawab. Entah itu sekarang dijawabnya, besok dijawabnya, lusa datang jawabannya, atau saat kita belum membutuhkannya Allah berikan di alam kesempatan yang lain. Ya. Karena doa itu saat dikabulkan bukan mengabulkan apa yang diinginkan, tapi apa yang dibutuhkan. Ya. Ingat sifatnya ya, Allah tidak mengabulkan apa yang kita inginkan, tapi mengabulkan apa yang kita butuhkan.
Ya, saat kita butuh itu yang diberikan. Ya, kalau baru ingin, belum tentu diberikan. Ya. Anak Bapak Ibu ingin dibelikan motor, usia masih 5 tahun. Anda mampu membelikannya. Dibelikan tidak? Tidak. Anda tunggu sampai dia mampu kan? Ya, jadi bukan berarti Anda nggak mampu untuk memberikan, tidak. Anda berikan saat dia butuh nanti. Nah, sekarang perhatikan. Persoalannya, kata Allah, kalau seseorang berdoa menyebut namanya, ini, ya Allah, gitu kan? Baik. Kata Allah, ujib, saya pasti jawab. Sekarang persoalannya, ada orang memohon kepada Allah yang ia butuhkan, bukan yang ia inginkan. Tapi jawaban ini belum datang. Bisa lambat, atau tidak sama sekali. Apa penyebabnya? Ya, jelas di sini? Pelan-pelan. Jadi seharusnya ketika orang bermohon kepada Allah, itu akan selalu dikabulkan oleh Allah jika yang dimintakan kebutuhan. Nah, sekarang seseorang bermohon kepada Allah atas apa yang ia butuhkan, pelan-pelan. Namun jawabannya kok belum kunjung tiba, ya bisa lambat, atau bahkan nampak tidak dijawab sama sekali. Apa masalahnya di sini? Nah, maka teman-teman sekalian, ketika Anda menyebut nama Allah, inilah bahasan pengantar yang tadi kita uraikan. Konsekuensinya adalah, saat kalimat ini disebutkan oleh kita semua, maka sifat uluhiyahnya masih dihadirkan. Saya ulang, sifat uluhiyahnya, mengakui Allah sebagai Tuhan dalam bentuk perilaku kita keseharian, itu yang harus dihadirkan. Kalau ada seseorang menyebut nama Allah dalam permohonannya, ya, dalam doanya, tapi sikap kesehariannya menjauh dari Allah, bahkan menepikan Allah sebagai Tuhan, itu yang membuat lambat doanya dikabulkan. Ya. Maaf, Tuhan kita siapa? Allah, Masya Allah. Ya, Tuhan kita adalah Allah. Tapi dalam sikap keseharian kita menjauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang menjadikan Tuhannya televisi, ada yang menjadikan Tuhannya kedudukan, ada yang menjadikan Tuhannya harta benda. Masya Allah. Karena itu ketika semua itu hilang dari dirinya, bermohon kepada Allah agak sulit diterimanya, ya. Sulit terkabulnya, ya. Maaf, karena sikapnya bertentangan dengan sifat uluhiyah ini. Jadi kalau ada di antara kita, mohon izin, kesehariannya sering berdoa kepada Allah, namun tertunda jawabannya atau bahkan sulit untuk dikabulkan, coba cek, barangkali ada hijab yang menghambat antara jawaban dengan permohonan itu. Di antaranya sikap kita yang menyimpang dari aspek uluhiyah ini. Tayyib, mohon izin. Antum kalau sedang di kantor ada panggilan sholat, mana yang didahulukan? Sholat dulu atau teruskan rapatnya? Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik ya. Itu luar biasa. Luar biasa. Saya kasih contoh Quran ya. Kita dengan Quran aja. Dengan kami insya Allah kita coba hadirkan Quran sunnahnya supaya lebih mendalam ya. Saya kasih kasus di Quran. Surah ke-62. Al-Jumu'ah. Ayat ke-11. Ayat terakhir, posisi paling kiri. Di akhir ayatnya, di pertengahan ya. Baik. Di awal masa Islam. Saya ulang. Di awal masa Islam. Kemudian muncul perintah dari Allah untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Sebagian orang-orang yang belum terbiasa dan belum paham hukum khutbah Jumat itu, saat mengikuti khutbahnya Nabi, tiba-tiba qadar Allah ada kafilah. Kafilah itu barang dagangan ya, yang baru dibawa lewat samping masjid, menawarkan diskon luar biasa. Ini barang baru, diskon sekian persen dan sebagainya. Ya, saya kasih ilustrasi lah, ibu kalau sedang belanja gitu kan, ada panggilan sholat, baik. Di qadar Allah di bawah ada masjidnya, ibu sholat dulu atau teruskan dulu nawarnya? Sholat. Nah sekarang situasinya diganti, begitu akan sholat, tiba-tiba panggilannya berubah, diskonnya naik 90%. Nah, teruskan mau sholat atau kembali lagi? Baik ya, hati-hati di akhirat nggak ada diskon nanti ya, awas. Nah teman-teman sekalian, apa yang terjadi? Ternyata Nabi SAW ditinggalkan oleh sebagian orang yang ada di situ. Di masjid sedang mendengarkan khutbah, mereka mengejar itu, ya, tawaran barang dagangan tadi. Ya. Sampai turun ayat, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'iman. Tatkala mereka melihat aktivitas bisnis yang sedang terjadi dan perbuatan yang tidak bermanfaat itu, yang tidak bermanfaat maksudnya tawar-menawar di situ, ya. Infaddu ilaiha, bergegas mereka menuju ke tempat itu, wa tarakuka qa'imah, sedangkan kau ditinggalkan berdiri khutbah Muhammad SAW. Kata Ibnu Katsir, ada 12 orang yang bertahan.
Selebihnya keluar. Itu di awal masa Islam ya, karena belum mengenal tentang hukum khutbah Jumat pada saat itu, pelan-pelan baru bertahap gitu. Ya. Kembali ke situasi tadi. Ya, masih ingat rumusnya? Kalau di Quran ada informasi disampaikan, tidak disebutkan siapa orangnya, kapan kejadiannya, artinya itu akan berulang di masa yang berikutnya dengan tokoh dan keadaan yang berbeda. Di sekarang pun akan ditemukan orang-orang yang tega meninggalkan Jumatnya demi kepentingan bisnisnya. Demi Allah saya katakan, antum misalnya, mohon maaf ya, sedang dihadapkan pada proyek nilainya 100 miliar rupiah. Setannya datang di situ, mesti ditandatangan pas di waktu Jumat. Kalau Anda lewat dari situ, Anda kehilangan proyeknya. Tapi kalau Anda kejar proyeknya, Anda kehilangan Jumatnya. Anda pilih mana? Dan tidak ada pilihan kedua. Baik, yang ketiga tidak ada, gitu. Cuma dua itu. Anda pilih mana? Itu tidak mudah. Itu tidak mudah. Ya. Karena itu, lihat kalimat Qur'annya. Qul, katakan pada orang-orang yang orientasinya cinta dengan dunia itu sampai menggadaikan Jumatnya, ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Kalau Anda kejar apa yang kami siapkan di Jumat itu kami akan berikan yang terbaik lebih daripada aktivitas bisnis yang kamu kejar itu. Bahkan bahasa ujung ayatnya sangat tegas sekali. Lihat kalimatnya ya. Wallahu khairur raziqin. Kata Allah, saya Allah yang ngatur rezeki, bukan kamu. Saya wafatkan kamu sekarang, Jumat tidak kamu kerjakan, bisnis tidak kamu raih. Jelas ya? Saya yang ngatur rezeki, bukan kamu. Saya wafatkan kamu sekarang, nggak akan dapat kamu dua-duanya. Tapi poin yang mau saya sampaikan, nah, ada fenomena-fenomena dalam kehidupan yang lisan kita mengatakan Tuhan kita Allah, tapi aktivitas dan perilaku kita menuhankan yang lain. Awas, hati-hati. Sekarang kita sedang dihadapkan pada persoalan-persoalan demikian. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada Al-Quran, ada Al-Quran. Mana yang Anda ambil? Al-Quran kan? Baik, sekarang ada orang-orang tertentu yang menepikan Qurannya, dia ambil Qurannya. Ingat, Quran itu sering dibaca, bisa menumbuhkan aspek logika, menguatkan pengetahuan. Al-Quran sering dibaca, bisa menumbuhkan kekuatan iman. Jadi orang sering baca Quran, informasinya semakin kuat. Orang sering baca Al-Quran, imannya semakin kuat. Yang jadi persoalan, ketika ada panggilan meminta iman kita untuk meresponnya, karena keseringan baca Al-Quran, tidak pernah baca Al-Quran, Qurannya nggak mau muncul tuh imannya. Ketika ada panggilan iman, imannya nggak muncul. Karena keseringan baca yang lain. Akhirnya apa yang terjadi? Bahkan ada orang-orang, mengambil ayat-ayat Al-Quran, dibawa oleh dia untuk dialihkan pada kepentingan dunianya, meninggalkan aspek ketuhanannya. Quran surah kedua, Al-Baqarah, ayat 204-207. Posisi paling kiri dari atas ke tengah. Saya agak cepat sedikit ya. Hati-hati dengan kalimat ini ya. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Di antara sementara manusia, Anda akan temukan orang-orang yang retorikanya begitu cantik. Kalimat-kalimatnya menarik. Awas, hati-hati. Sesekali dia akan mengambil nama Allah, ayat-ayat Quran, untuk menguatkan argumentasinya. Wa huwa aladul khisam, padahal dia musuh yang paling nyata. Baik, Bapak Ibu sekalian pernah mendengar kalimat ini? Semua agama itu sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuma dengan cara yang berbeda-beda. Anda katakan tiada Tuhan selain Allah, tapi Anda katakan semua agama yang lain sama. Dan itu dikemas dengan kalimat yang sangat indah gitu kan. Padahal kata Allah itu yang paling berbahaya. Maaf ya, kalimat ini oleh orang jahiliyah pun tidak pernah diucapkan. Silahkan cek ya. Demi Allah saya katakan, orang-orang jahiliyah ketika datang kepada Rasulullah SAW membawa proposal, mereka mengutus orang-orang terpercaya di zamannya. Masya Allah, datang pembesar-pembesar mengatakan, ya Muhammad SAW, kita memang berbeda. Tapi perbedaan kita tidak lantas menjadikan kita harus berselisih dan berperang. Cukup saja begini, kami sekarang ikut menyembah Tuhan kamu, besok kamu menyembah Tuhan kami. Jelas ya? Turunlah kemudian Quran surah Al-Kafirun itu. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ujungnya lakum dinukum. Kenapa kalimat ini muncul lakum dinukum waliyadin? Untukmu yang kamu sembah, untuk saya agama saya. Karena mereka pun mengatakan di awal kita beda. Jadi maaf ya, sebodoh-bodohnya orang jahiliyah masih paham ada perbedaan di situ. Sepintar-pintar atau yang mengaku pintar orang sekarang masih bisa mengatakan semua agama sama. Jadi orang jahiliyah kalau mendengar kalimat itu pun akan kaget juga tuh.
Hati-hati ya. Betul, betul itu disebutkan oleh Nabi. Ya. Antum kalau punya kitab Sahih Muslim, ini sering saya sampaikan, nanti buka jilid yang pertama ya. Kalau kitabnya sama dengan kami, itu silahkan yang ada syarahnya, syarah Sahih Muslim. Ya. Syarah Imam An-Nawawi ada 9 jilid di situ. Antum cari jilid yang pertama, ada di halaman 111, bab yang keempat, hadis nomor ke-6 dari Abu Hurairah. Ya. Posisinya sebelah kiri paling atas. Cetakan Darul Hadis kalau mau sama. Ya, tahun 2002. Harganya 450.000. Baik, teman-teman sekalian, saya bacakan hadisnya ya. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala. Ya, disampaikan hadis riwayat Abu Hurairah, semoga Allah meridai kepada beliau. Lihat kalimatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sayakunu fi akhiriz zaman." Akan nampak nanti di masa yang akan datang, di akhir-akhir masa. Dajjaluna kadzabun. Ada orang-orang yang terbiasa berdusta. Tapi sifatnya disebut dengan dajjal. Ingat ya, ada Masihid Dajjal, ada Dajjal, itu beda. Ya, kalau Masih Dajjal, itu Dajjal yang disebutkan oleh Nabi sebagai makhluk ya khusus yang menjadi tanda terakhir tentang datangnya akhir zaman. Ya. Tapi kalau Dajjal saja tidak menggunakan Masih, itu artinya sifat-sifatnya. Ada orang-orang yang wujudnya manusia tapi memiliki sifat-sifat Dajjal. Kalau Dajjal pintar atau bodoh? Sudah pernah lihat? Belum ya, tapi dengar ya kisahnya. Kalau tidak pintar bagaimana bisa menipu orang? Ya kan? Dan luar biasa yang ditipu tuh. Ya. Saya kemarin banyak menangis Pak Bu ya. Dan kita harus banyak bermohon kepada Allah untuk dilindungi. Baru muncul satu orang saja yang dengan modus menggandakan atau mengadakan uang, itu yang bisa mengagungkan, mengangkat puluhan ribu orang. Bagaimana kalau Dajjalnya yang muncul? Yang dia tunjuk langit hujan bisa hujan, tanah kering subur bisa subur gitu ya. Makanya tidak ada yang paling dikhawatirkan Rasulullah SAW kecuali Dajjal ini yang terakhir. Ya. Tapi kata Nabi, akan muncul orang-orang di akhir masa yang punya sifat seperti Dajjal, orang pintar maksudnya, tapi terbiasa menipu. Tapi awas, aksi tipu-tipunya itu bukan urusan bisnis, bukan urusan dunia, tapi yuhadditsunakum bima lam tasma'uhu wa la yasma'unahu aba'ukum. Akan bicara kepada Anda tentang hal agama kita yang bisa membuat kita kaget. Jangankan Anda yang kaget kata Nabi. Orang dulu pun kalau dengar pernyataannya itu akan ikutan kaget. Jangankan Anda kata Nabi, orang dulu pun kalau mendengar pernyataannya akan ikutan kaget saking anehnya pernyataannya. Masya Allah, iyyakum wa iyyahum. Hati-hati dengan mereka, mereka bahaya. Waspada kata Nabi. Jadi kalau Anda mengatakan semua agama itu sama, menuju pada Tuhan yang sama, caranya beda-beda, jangankan kita yang kaget, orang jahiliyah bisa ikutan kaget. Ya, karena mereka pun tidak memahaminya. Nah, jadi teman-teman sekalian, hati-hati kalau ada orang-orang bersikap seperti ini, ada yang ikut-ikutan demikian, mengatakan Allah Tuhan, tapi salawatnya di tempat ibadah orang lain. Mengatakan Allah Tuhan, azannya di tempat ibadah orang lain, itu melanggar sifat uluhiyah. Karena itu orang-orang seperti ini ketika bermohon kepada Allah, itu yang memperlambat doa dikabulkan. Hati-hati. Itu yang memperlambat doa dikabulkan. Bahkan di hadis Muslim nomor hadis 1056. Kalau antum belajar Al-Arba'in An-Nawawi, ya, An-Nawawi ya, nomor hadis yang ke-10, posisi paling kanan. Saya seringkali berikan ilustrasi begini. Baik, saya lambatkan sedikit. Ini cawannya, gelas. Kalau terbuka begini, bisa saya isi apa saja? Bisa ya, saya tuangkan kopi, teh, susu, bahkan saya bisa taruh spidol dan lain-lainnya ya. Baik, saya perhatikan. Kalau saya tutup seperti ini, bisa masuk benda lain? Tidak. Tidak ya, memantul ya? Baik, sekarang perhatikan. Nabi itu memberikan ilustrasi yang sangat indah. Thumma dzakara rajula. Nabi mengisahkan seorang lelaki, asy'atha aghdara, sampai menempuh perjalanan panjang, yutilus safara, menempuh perjalanan panjang, asy'atha aghdara. Sampai rambutnya kumel, bajunya berdebu. Teman-teman sekalian, pernah kita bahas doa yang dipanjatkan saat safar itu cepat dikabulkan. Karena itu kami mohon izin memberikan nasihat. Kalau antum sedang safar, kemanapun bepergian, terutama saat ibadah, isi dengan doa. Mohon kepada Allah. Barangkali disitulah doa kita yang sering kita panjatkan cepat diijabah. Baik. Ya. Terlebih saat untuk menuntut ilmu itu tidak mudah itu ya. Baik. Yang kedua, yamuddu yadayhi ilas sama, dia mengangkat tangannya ke langit begini. Ya.
Saya pernah sampaikan kalau Anda ingin berdoa memohon dengan mengangkat tangan dengan aturan yang telah ditetapkan. Penting kalimat aturan ini ya, karena tidak setiap doa mesti mengangkat tangan. Ya. Nah, ini bukan melebar begini, tapi mendekat. Ya, tapi mendekat, bukan melebar tapi mendekat. Oke? Nah, orang ini mengangkat tangannya ke langit, kata Nabi. Doa orang yang mengangkat tangan lebih cepat dikabulkan dibandingkan dengan yang diam. Yang ketiga, fayaqulu ya Rabb, ya Rabb. Lalu dia memulai dengan al-asmaul husna, menyebut nama Allah ya Rabb dengan sifat rububiyahnya. Orang yang memulai dengan al-asmaul husna itu lebih cepat dikabulkan dengan yang tidak. Orang ini melakukan 3 hal, seharusnya doanya 6 kali lebih cepat dijawab. Menempuh perjalanan panjang, mengangkat tangannya, bermohon dengan al-asmaul husna. Kata Nabi, anna yustajabu lidzalik. Mustahil doanya bisa dijawab. Apa yang terjadi? Famatamu haram, karena makanannya haram. Mashrabu haram, minumannya haram. Malbasu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya biharam, dan perangkat hidupnya haram. Baik, Bapak Ibu sekalian, bukankah definisi haram itu melanggar ketentuan Allah? Bukankah bertentangan dengan sifat uluhiyahnya? Kalau Anda mengakui Allah sebagai Tuhan, artinya Anda siap masuk memenuhi ketentuan Allah. Jadi ketika Anda melanggar ketentuan Allah, Anda keluar dari jalur uluhiyah. Saya akui Allah sebagai Tuhan, artinya Anda siap ketika Allah berikan ketentuan, ikuti, kerjakan, tinggalkan, jauhi, selesai. Ketika Allah katakan, jangan makan ini, jangan makan. Ketika Allah katakan, ambil yang ini, ambil. Jadi ketika Anda melakukan tindakan di luar ketentuan Allah, berarti di situ, mohon maaf, kita sedang keluar dari jalur uluhiyah. Kata Nabi, maaf, maksiat yang kita kerjakan yang menyalahi sifat uluhiyah ini, itu membuat hati kita tertutup. Naktah sauda, boleh hitam, 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 semakin keras menutup begini. Jadi saat Allah akan mengabulkan, maaf, bukan Allah tidak mau mengabulkan, begitu akan dikabulkan mental tuh. Karena ketutup. Karena itu teman-teman sekalian, saat kita, mohon maaf, ya, berdoa kepada Allah, ada sesuatu yang lambat dikabulkan, coba cek, pernah nggak melakukan kesalahan yang bertentangan dengan sifat ini? Intinya ada maksiat yang dikerjakan. Quran surah ke-71 ayat 10-14. Fikrahnya ditangkap ya? Fikrah itu ide dasarnya ya, baik, alur-alur pemikirannya. Jadi, kenapa pentingnya nama Allah terkait dengan aspek ketuhanan, ya, terkait dengan doa di al-asmaul husna. Kalau kita bermohon menyebut nama Allah, kata Allah akan cepat saya kabulkan. Kalau ada yang bermohon kemudian lambat dikabulkannya, coba cek, mungkin ada penyimpangan yang kita kerjakan bertentangan dengan sifat uluhiyah ini. Paling singkatnya ada maksiat yang dikerjakan. Nah, sekarang fokus perhatikan. Bapak Ibu sekalian, kalau Anda, sekarang kita masuk ke solusi ya. Saya agak cepat karena asarnya jam hampir 2:30 ya. Sekarang masuk ke solusi ya. Kalau kita berhenti di sini saja, tidak memberikan solusi, maka kajian kita belum tuntas. Nah, sekarang, kalau gelasnya tertutup seperti ini, sehingga benda-benda dari luar tidak bisa masuk, kalau ingin saya masukkan, apa yang harus dilakukan? Buka gelasnya kan? Baik, karena itu, orang-orang yang telah berbuat maksiat dalam hidupnya, sehingga menghambat rahmat Allah diberikan pada dirinya, dia harus membuka sekatnya. Ya, buka. Lepaskan dari jeratan maksiat itu. Baik, bagaimana cara melepaskannya? Ya, tahu dari mana? Baik, pakai Quran aja jawabannya ya, supaya kita nggak ngarang ya. Baik, Quran surah ke-4 An-Nisa. Kajian kita sepanjang ada di Quran, kita keluarkan Quran. Ada di hadis, kita keluarkan hadisnya. Oke? Baru kita ambil pendapat ulama yang terbaik di situ. Baik. Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 17 sampai 18. Sudah? Kemudian prakteknya, ini teorinya, ya. Prakteknya ada di Quran surah ke-71, tadi sudah Anda catat, ayat 10 sampai 14. Tayyib. Perhatikan kalimat Qurannya. Kita menyebut nama Allah, puncak tertinggi, Masya Allah, ya. Menyebut sifatnya saja dikabulkan, apalagi menyebut nama tertingginya. Baik, perhatikan, ketika belum terjawab, mungkin ada sekat yang harus dibuka. Sekatnya oleh Quran disebut dengan taubat. Ya, taubat. Taubat itu artinya kembali. Ya, kembalikan suasana ini menjadi bersih. Kembalikan maksiat ke tempatnya. Kembalikan diri kita dalam keadaan suci. Ya. Baik, perhatikan kalimatnya.
innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib. Perhatikan pesan Qur'annya. Kalau Anda ingin membuka sekat ini, ya, sehingga saat bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang dimohonkan cepat dikabulkan sepanjang itu dibutuhkan, ya, maka lakukan tobat. Bagaimana cara bertobatnya ya Allah? Perhatikan kalimat Qur'annya. Ya, lihat kalimat Qur'annya. Innamat taubatu 'ala Allahi, sungguh tobat yang hanya diterima oleh Allah. Awas, hati-hati, artinya kalau ada orang bertobat tidak memenuhi unsur ini, tobatnya sulit untuk diterima. Ya. Lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin, yaitu bagi orang yang pernah berbuat kesalahan dalam hidupnya karena jahalah. Ya. Jahalah itu bisa punya dua arti. Ya. Bisa karena tidak tahu, ya, karena kebodohan, tidak ada ilmu misalnya kan. Ada orang belum paham tentang ilmu keislaman, ya qadar Allah kemudian masuk Islam, kemudian makan misalnya makan daging babi gitu kan, karena tidak tahu di sini. Itu jahalah. Ya. Ada yang kedua, awas, dalam bahasa Arab, bahasa balaghah nih namanya, bahasa kiasannya, majaznya. Jahalah itu artinya sesuatu yang sudah tahu salah dikerjakan juga. Itu jahalah namanya. Ya. Maaf, ini sudah tahu panas dipegang juga gitu. Tahu panas ya, panas tapi dipegang dia. Masya Allah. Dusta itu dosa tidak? Salah tidak? Sudah tahu salah dikerjakan juga. Gosip bu, salah tidak gosip? Sudah tahu salah dinikmati juga. Masya Allah. Berselisih salah tidak? Salah, sudah tahu keliru dikerjakan juga gitu ya. Jadi ada orang-orang yang sudah paham, bahkan hafal ayatnya itu. Ya, silahkan tanya pada para koruptor itu. Mereka paham mencuri itu salah, tapi dikerjakan juga. Itu jahalah namanya. Jelas ya? Nah, kalau ada orang-orang berbuat salah dalam kehidupan dan tidak ada manusia yang sempurna, nah, lihat rumus pertama. Tsumma yatubuna min qarib. Taubat yang diterima itu adalah taubat yang disegerakan. Saya ulang ya, ini kaidah penting nih. Maksud saya kalau pulang nanti dari sini, ya, kemudian Anda pernah bermohon kepada Allah, sadar misalnya, terlambat jawaban yang kita terima itu, coba ingat-ingat pernah berbuat maksiat apa. Saat ingat kesalahan Anda itu, segera pada saat itu bermohon kepada Allah ampunan. Ya. Lihat kalimatnya, tsumma yatubuna min qarib. Kemudian dia lekas bertobat saat mengingat kesalahan yang ia perbuat. Ya. Jadi kalau Anda berbuat salah di siang hari, jangan tunggu malam untuk bertobat. Ya. Quran surah ke-3 ayat 133. Posisi paling kanan sebelah atas. Sekarang teman-teman yang bawa mushaf, cek ayatnya ya. Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfirah. Ada ayatnya? Saya tuliskan. Bismillah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bismillah. Wasari'u ila maghfirah. Pertama ini. Mohon izin, di situ diartikan apa? Wasari'u dan bersegeralah. Sekarang buka Quran surah ke-62 Al-Jumu'ah ayat ke-9. Posisi paling kiri sebelah atas di pojok. Quran surah ke-62 Al-Jumu'ah ayat ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Di situ ada redaksi fas'au. Diterjemahkan apa? Dan bersegeralah. Baik, pertanyaan saya, kenapa dua kalimat berbeda, terjemahannya bisa sama? Silahkan cek. Satu, wasari'u dan bergegaslah, bersegeralah. Kita mau Jumatan, kalimat Qur'annya fas'au. Beda kan? Pertama sari'u, kedua fas'au. Ya, dua kalimat berbeda, terjemahannya bisa sama, bersegeralah. Nah, Bapak Ibu sekalian, mohon izin fokus sebentar. Kalau disebutkan fas'au dari kata sa'a, itu artinya bersegera dengan persiapan. Saya ulang ya, bersegera dengan persiapan. Jadi ketika kita yang para pria khususnya dipanggil menunaikan Jumat, makanya panggilannya bukan saat sholatnya, hari Jumatnya. Ya. Lihat kalimatnya, idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Kalau Anda dipanggil diingatkan untuk menunaikan sholat Jumat, bukan saat sholatnya. Ya. Jadi kalau sudah tiba waktu Jumat, kita harus persiapan, harus tahu tuh. Ya, sekarang Jumatnya jam berapa? Misal 11.38. Ya. Kalimatnya fas'au, siap-siap dulu. Ya, diturunkan di sunnah nanti. Mandi dulu, kan?
Setelah itu berwudu dengan sempurna, gitu kan? Bahkan mandinya mandi junub, gitu kan? Kalau Anda bisa lakukan. Setelah itu gunakan pakaian terbaik, gunakan wangiannya, baru Anda berangkat. Itu fas'au namanya. Ya. Artinya bergegas di sini bukan buru-buru saat khatib naik ke mimbar Anda buru-buru datang. Awas, atau azan berkumandang Anda baru bergegas. Hati-hati. Baik. Jadi yang dimaksud fas'au di sini, sebelum tiba waktunya Anda siap-siap, bergegas, cepat siapkan, tunaikan. Makanya izin ibu bantu, Bu. Kalau suaminya misalnya masuk ke hari Jumat, ibu siapkan. Ingatkan dari jam 10 Pak, hari ini insya Allah Jumat. Pakaian sudah mama siapkan di situ. Minyak wanginya ambil di sini. Dan titip doa dari keluarga untuk kita semuanya. Rinci satu-satu itu. Itu indah gitu kan. Nah, sedangkan sara'a itu artinya sifat segera yang tidak memerlukan persiapan. Bahkan kalau dalam bahasa Arab, kalau sudah ada kata sara'a, itu artinya berpikir pun gak usah lah. Langsung aja. Ya. Orang Arab bilang sur'ah, cepat. Ya. Kalau ada misalnya, ana ahtajil al-qalam, saya butuh pulpen ya. Baik. Begitu dia jalan, ngobrol dengan temannya. Ya Allah, sur'ah ente. Ya, kamu cepat, jangan banyak ngobrol, jangan mikir, cepat ambil dia. Khudhil qalam ati ilayya. Ya. Sur'ah dari kata sar'ah. Kenapa kalimat taubat menggunakan kata sar'ah ingin memberikan kesan bahwa, mohon maaf, jika Anda memiliki kesalahan dalam hidup, segerakan bertobat, jangan banyak berpikir. Ada dua makna di situ. Ketika taubat Anda tunda, kita tidak bisa menjamin kita masih bisa mendapatkan kehidupan di masa selanjutnya. Atau bahkan beberapa detik yang kita rencanakan. Anda salah siang ini, ingin bertobat nanti malam saat tahajud. Sekalian tahajud deh, saya mohon supaya lebih khusyuk. Qadar Allah begitu masuk sore asar, Anda meninggal. Bisa terjadi. Tanpa mengucapkan astagfirullah pun bisa meninggal. Insyaallah. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau datang ajalnya nggak bisa milih, maju tidak bisa, mundur susah. Ya. Harap-harap misalnya meninggal di tanah suci, begitu pulang ke tanah kusir meninggal. Bisa terjadi. Anda masuk ke pintu mobil, bismillah, assalamualaikum, yang keluar malaikat maut, ya ayat Tuhan nafsun mutmainnah, selesai kan? Jadi kalau punya kesalahan, segera. Tapi Masya Allah, hikmah kedua, Allah meminta kita menyegerakan supaya Allah cepat menurunkan rahmatnya. Sifat Allah itu kalau ingin memberikan rahmat, tidak ingin menunda, Pak. Anda bertobat sekarang, rahmat diberikan saat itu. Pernahkah Anda dengar kita seorang membunuh 100 orang? Yang orang mengatakan dia sudahlah ahli neraka ini, sejengkal lagi masuk neraka. Qadar Allah dia bertobat kepada Allah. Konsultasi dengan seorang ulama, dikatakan kamu ini buruk karena pengaruh lingkungan, hijrah aja ke tempat lain supaya bisa lebih baik lagi. Dia keluar dari tempatnya dia tinggal, berjalan, baru bermohon kepada Allah, dia segerakan, dia tidak tunda. Begitu dia berangkat, dia bertarung dengan maut. Tobatnya menggugurkan semua dosanya, langkahnya menghitung pahalanya. Ketika berjalan belum sampai ke tempat tujuan, qadar Allah maut datang. Masya Allah. Apa yang terjadi? Riwayat mengatakan surga, bahkan turun ayat di situ. Quran surah keempat itu, An-Nisa, ayat yang ke-100, posisi paling kiri sebelah bawah itu. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasuli thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Dan siapa yang ingin berhijrah, hijrah itu berpindah pada kedekatan atau kebaikan yang lebih mendekatkan diri kita dengan Allah. Saya ulang, berpindah pada satu kondisi yang lebih mendekatkan diri kita dengan Allah. Bukan pindah tempat ya. Hijrah itu tidak harus selalu pindah tempat. Anda tinggal di samping masjid. Misal, ini rumah Anda, ini masjid. Jarang tadinya ke masjid. Qadar Allah sekarang ada sentuhan ke dalam jiwa, ingin menunaikan sholat di masjid. Lalu Anda biasakan ke masjid, saat Anda berubah, pindah, mendekat kepada Allah, itu disebut dengan hijrah. Anda biasa kumpul-kumpul, diskusi nggak jelas. Sekarang mulai ikut ta'lim, mulai belajar, itu hijrah namanya. Ada orang-orang yang saat akan mendekat kepada Allah, situasinya nggak kondusif. Ya, ada orang mengancam, ada sulit mendapatkan guru yang baik, maka dia pindah tempat. Ya, ini juga masuk bagian hijrah yang maksa dirinya untuk pindah ke tempat yang lebih baik. Jelas di sini? Baik, orang ini pindah, thumma yudrikul maut, di perjalanan maut datang lebih cepat dari apa yang dia duga. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Kata Allah, pahalanya telah saya tetapkan. Ya. Di teman-teman sekalian, perhatikan. Mohon izin, rahmat Allah saking cepatnya. Kenapa meminta kita cepat bertobat? Ya, kalimat indahnya begini, supaya saya cepat kabulkan doa kamu. Supaya saya cepat turunkan rahmat. Ya, jadi sifat Allah itu, Masya Allah, tidak mau menunda rahmat. Begitu siap diberikan, langsung diberikan. Ingin dicurahkan, sampaikan. Tapi kadang-kadang, maaf, bukan Allah yang menunda, kitanya yang bermasalah. Allah ingin cepat, kitanya malah hambat, gitu kan? Jelas di sini? Nah, jadi kesimpulan yang pertama, mohon maaf, nama Allah terkait dengan sifat uluhiyah berkorelasi erat dengan doa,
Jika ada di antara kita memohon kepada Allah, kemudian terlambat dikabulkan, maka cek barangkali ada sifat dan sikap kita yang bertentangan dengan sifat uluhiyah ini. Jelas ya? Baik. Kedua, ini bahasan terakhir di sini. Kedua, sifat ubudiyah. Sifat ubudiyah. Saya berusaha berhenti di kisaran 15-20 menit ke depan. Nanti kita bisa diskusi ya. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, barangkali akan lebih baik kalau disiapkan untuk dituliskan. Baik, pertama sifat uluhiyah, kedua sikap ubudiyah atau sifat ubudiyah. Bapak Ibu sekalian, ubudiyah secara bahasa diterjemahkan secara singkat dengan arti beribadah. Dengan arti ibadah. Saya ulang. Baik. Silakan diperluas saja kalau masih ada spesial ini, insyaallah. Baik, semoga Allah berikan pahala untuk antum semua ya. Jazakallahu khair. Baik. Allah berfirman di Quran surah 58 ayat yang ke-11 ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Hai orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman, jika disampaikan pada Anda untuk berluas-luas dalam majlis, maka luaskan. Maka Allah akan luaskan kehidupan kita ya. Yang paling menarik di situ kalimat perintahnya minta meluaskan majlis, tapi jawabannya dibuat umum. Lihat kalimatnya. Tafassahu fil majalis, luaskan majlis itu. Ya. Di sini bisa meluaskan tempat, bisa juga meluaskan informasi. Jadi kalau ada majlis-majlis yang baik, Anda share kepada orang lain, ya. Kalimat Qur'annya indah. Fafsahu yafsahillahu lakum. Ketika Anda meluaskan, maka Allah akan balas untuk meluaskan kehidupan Anda. Tidak cukup dengan amin ya, kita harus coba praktekkan dulu konteksnya. Ya. Nah, yang paling menarik, apa yang diluaskan di situ, maknanya diperluas. Tidak diputus dengan majlis, ya, tapi diperluas. Kata para ulama, sepanjang tidak ada takhsis maka berlaku ta'mim. Sepanjang tidak ada ayat yang mengkhususkan, maka ini konteksnya luas. Bisa meluaskan rizki, ketenangan, kesehatan, macam-macam dia. Jadi maksudnya, kalau Anda melihat orang lain dalam kesulitan dan Anda bisa lapangkan itu, maka Allah akan lapangkan kehidupan kita. Jelas ya? Baik, saya kembalikan, catat dulu dalilnya. 1. Quran surah ke-51 ayat 56. Mohon izin, boleh saya tuliskan dulu supaya lebih nampak kelihatannya. Ya. Bismillah. Bagian yang kedua dalam kajian fikih al-asmaul husna tentang nama Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan fungsi apa? Ibadah. Oke. Saya ulang. Sifat ubudiyah terkait dengan fungsi ibadah. Dalilnya 1 Quran surah ke-51 ayat 56. Pelan-pelan. Caranya di Quran surah ke-98 ayat ke-5. Kemudian turunan sebagai contohnya Quran surah kedua saja, oke. Kita ambil ayat kedua sampai ayat ke-5. Kalau ingin lebih singkat nanti kita ambil Quran surah ke-65 ayat 2 sampai dengan ayat 3. Kalau ingin diambil contoh lagi, ya, contoh turunan ini. Kita ambil Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39, posisi paling kanan sebelah atas. Nanti saya baca ulang. Quran surah 21 ayat 83 sampai dengan 90. Baik. Saya turunkan dari teori, pernyataan, kemudian contoh supaya lebih jelas ya. Teorinya di Quran surah 51 ayat 56. Kedua Quran surah 98 ayat ke-5. Ketiga Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 2 sampai 5. Contoh prakteknya, saya ulang, contoh prakteknya Quran surah 3 ayat 38 sampai 39. Dan Quran surah ke-21 Al-Anbiya ayat 83 sampai 90. Ini yang dipraktekkan oleh para nabi. Jadi para nabi aja melakukan ini, masa kita enggak gitu kan? Sekarang yang orang biasa saya kasih satu.
orang biasa, bukan nabi, bukan rasul, tapi mempraktekkan ini juga. Quran surah ketiga ayat 35 sampai 37. Supaya dalam bahasa fikih saddud dzari'ah, ya, menutup celah kemungkinan orang untuk ngeles mempersoalkan, Ustadz itu kan nabi, itu kan rasul, saya orang biasa. Kita ambil contoh terakhir, ini bukan nabi, bukan rasul, orang biasa, jadi Anda tidak bisa mengelak lagi, ya. Baik, Quran surah 51 ayat 56. Insyaallah kita hafal ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Perhatikan cara menerjemahkannya. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa," dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu. Baik, hati-hati, kalimat ins di sini disebutkan dalam bentuk tunggal. Ya, bersanding selalu dengan jin disebutkan 18 kali dalam Al-Qur'an. Kita sudah bahas ini dalam kajian hakikat manusia. Baik. Artinya apa? Kalau ada di Quran diungkapkan dengan bentuk tunggal, maka hukumnya mengikat pada setiap personal. Tidak bisa diwakilkan. Jelas ya? Jadi Allah ingin menyampaikan hukum di ayat ini berlaku bagi setiap orang yang mengaku muslim. Bahkan manusia. Karena ins itu artinya manusia. Perhatikan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali mereka punya tugas menjadikan semua aktivitasnya sebagai ibadah kepada Aku, kata Allah. Saya terjemahkan dengan lebih cepat ya. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka mesti menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepadaku. Hati-hati, Bapak Ibu sekalian, hati-hati. Ya. Jadi kalau dalam bahasa bebasnya, kata Allah, saya tidak ciptakan kamu manusia kecuali hanya untuk ibadah. Berarti kalau ada seorang manusia tidak ibadah kepada Allah, dia keluar dari hakikat kemanusiaannya. Jelas ya? Nah, sekarang pelan-pelan. Bahasa Qur'annya, semua aktivitas kita mesti jadi ibadah. Kita diberikan 24 jam. Sejak dari mulai terbangun sampai kita tidur lagi, kata Quran tidak boleh ada aktivitas terjadi di situ kecuali menjadi ibadah. Bangun tidur mesti jadi ibadah. Ke toilet jadi ibadah. Cuci tangan jadi ibadah. Masya Allah. Makan harus ibadah. Berpakaian harus ibadah. Duduk harus ibadah. Kerja mesti ibadah. Allahu Akbar. Karena itulah semua aktivitas kita supaya bernilai ibadah dalam pandangan Allah akan selalu bersanding dengan doa. Silahkan cek, tidak ada aktivitas kita yang baik-baik yang tidak menggunakan doa. Bangun tidur ada doanya? Ada. Umat lain belum tentu ada. Makan ada doanya? Ada. Minum ada. Bahkan ke toilet pun ada doanya. Dan itu diatur langkahnya. Langkah yang masuk berbeda dengan langkah yang keluar. Bahkan Masya Allah, kata Nabi, maaf, Nabi menyampaikan saat Anda tidak hafal doanya pun, Anda cukup sertakan kalimat Allah di situ. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar. Setiap perbuatan baik yang tidak disertakan kalimat Allah, bismillahirrahmanirrahim, paling pendek bismillah, maka terputus nilai ibadahnya. Terputus nilai ibadahnya. Teman-teman sekalian, mau minum, bismillah. Ya, Masya Allah. Ini minuman. Misalnya, ada dua minuman dengan volume yang sama, dengan bentuk yang sama. Si fulan dua-duanya muslim. Si fulan minum begitu saja, yang satu mengucapkan bismillah, lantas dia minum. Perhatikan, fungsi minuman itu menghilangkan haus. Di dua-duanya minum pun hausnya hilang. Tapi kalimat pertama yang mengucapkan bismillah dalam minumannya, kalimat itu yang menjadikan minuman ini bernilai ibadah. Awas, hati-hati ya. Nilainya dari ibadah ini disebut dengan pahala. Jadi begitu Anda minum bismillah, pahala dituliskan. Pahala ini bekal untuk pulang ke akhirat. Kalau minumannya nggak ikut, silahkan cek. Anda minum sekarang, gitu kan? Gelasnya dipakai. Jangankan ke akhirat, ke alam kubur aja nggak ada yang ikut. Pak, ini adalah gelas kenangan saat mamah mulai minum pertama kali. Masya Allah dia. Mohon ketika mamah meninggal, ikutkan ya ke alam kubur. Masya Allah. Nggak bisa. Orang paling bingung gitu kan. Ini kenapa dikumpulkan ke gelasnya? Sama, Anda kumpulkan uang banyak-banyak, kumpulkan. Demi Allah saya katakan dari sekarang Pak ya, mohon izin, kain kafan kita itu nggak ada kantongnya. Silahkan cek. Ya nggak bisa ikut. Yang ikut itu bismillah diberikan, bismillah diinfakkan, bismillah berikan yang baik-baik. Jadi barang, bismillah gunakan pada kebaikan. Jadi mobil, gunakan untuk ibadah. Jadi handphone, bismillah, assalamualaikum, bikin status yang baik-baik. Itu yang bernilai pahala. Ya. Yang paling menarik, saat Anda minum misalnya tidak mengucapkan bismillah,
Itu bukan hanya pahala tidak hadir dalam kehidupan akhirat. Tapi kalau dalam bahasa, maaf ya, yang lebih kerasnya seakan ingin mengatakan nggak ada bedanya dengan yang belum beriman. Coba cek, orang tidak beriman minum nggak pakai bismillah kan? Saat Anda beriman kepada Allah tidak menggunakan kalimat bismillah, ya sama-sama dengan mereka nggak dapat pahala juga. Jadi sayang. Nah sekarang coba tanyakan, maaf, dari semua aktivitas yang Allah berikan kepada kita, berapa yang sudah jadi ibadah? Apalagi dari semua usia yang telah kita dapati sampai hari ini, berapa yang jadi ibadah? Ingat betul ini ya. Ada dulu kami mendengar satu hasil penelitian ringan, ya, bahwa usia manusia pada umumnya, walau tidak semuanya, itu setengahnya dipakai tidur. Setengahnya, walau tidak semuanya, umumnya setengahnya dipakai tidur. Jadi kalau ada usia 40 tahun, tidurnya berapa tahun? Masya Allah. Usia 40, tidurnya berapa tahun? Misal setengahnya ambil 20 tahun, kan? Yang digunakan beraktivitas, ingat bukan ibadah, beraktivitas itu 20 tahun. Jadi di sini ada sholatnya, gitu kan? Kemudian baca Qur'annya, plus juga ada bohongnya, ada maksiatnya, ada macam-macamnya. Baik, sekarang saya mau ambil dulu pernyataan. Dari 20 tahun ini kira-kira yang jadi ibadah berapa tahun? Bisa ambil setengahnya, 10 tahun, bisa kan? Baik. Jadi orang yang usianya 40 tahun, potensi ibadah yang dilakukan misal saja 10 tahun. Baik, dari 10 tahun ini sudah pasti diterima? Apa ukurannya? Ya, Quran surah 98 ayat 5 itu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Al-Bayyinah. Harus ikhlas. Kalian tidak diperintahkan untuk ibadah kecuali ikhlas ditunaikannya. Dari 10 tahun ini berapa yang ikhlas? Ambil setengahnya, bisa 5 tahun. Masya Allah. Orang diberikan usia 40 tahun, potensi ibadah yang bisa dibawa menghadap Allah dengan penuh kebanggaan, kebahagiaan, itu 5 tahun. Maksiatnya berapa tahun? Jadi bertakwalah kepada Allah. Kalau kita tidak perbaiki diri kita saat ini, persaingannya begitu ketat. Tidak mudah gitu. Kami sebelum berangkat ke sini, saya buka handphone, saya lihat, Masya Allah, saya langsung menangis. Langsung menangis. Anda bisa bayangkan, kami mendapat undangan dari perkumpulan tunanetra se-Jabodetabek. Se-Jabodetabek. Yang mereka khususkan dirinya untuk menghafal Al-Quran. Ustaz minta waktu bulan Desember. Kami adalah perkumpulan penghafal Quran tunanetra se-Jabodetabek. Ingin belajar, Masya Allah. Saya langsung menangis. Anda diberikan ujian oleh Allah, tak mampu melihat dalam urusan dunia, tapi mata hatinya begitu tajam untuk menghafal Quran. Anda diberikan penglihatan sampai hari ini, berapa yang digunakan dalam sehari untuk baca Quran saja? Coba cek gitu kan. Allah kasih berapa lama waktu kita? Dalam 24 jam, berapa yang sudah kita maksimalkan? Saya diam seketika, saya diam merenung, ya Allah. Persaingan ketat di saat ini. Persaingan ketat kan. Kita menghafal Quran bukan berlomba dengan orang yang melihat saja, tapi dengan yang Masya Allah, diuji oleh Allah dengan tanpa bisa melihat. Ya. Maaf, berlomba kesabaran saja sekarang. Ya, untuk sabar, itu tidak hanya berlomba dengan orang soleh, dengan pelaku maksiat pun ada perlombaan. Tahukah Anda bahwa pencuri pun sekarang bersabar? Masya Allah. Ada orang mau nyuri motor gitu kan. Bos ini susah. Sabar, terusin. Sabar tuh. Ya, pencuri aja bersabar ya. Koruptor sabar. Kenapa Anda yang menunaikan kebaikan gak bisa bersabar? Kenapa tidak bisa bersabar dalam tahajud? Nonton bola Anda bisa sabar. Kenapa tahajud tidak bisa bersabar? Masya Allah. Salat sunnah kenapa tidak bisa bersabar? Kenapa tidak bisa bersabar dengan menghafal Quran? Dengan membaca Al-Quran? Ya kan? Jadi kalau orang pelaku maksiat pun bisa bersabar, kenapa kita pejuang dakwah tidak bisa bersabar? Jadi bertakwalah kepada Allah. Kalau waktu yang diberikan disia-siakan, itu tidak mudah untuk bisa mengembalikan kebaikan itu. Anda kehilangan 2 rakaat sebelum subuh tadi, Anda tidak bisa menggantinya kecuali esok hari. Dan demi Allah, esok pun belum tentu kita bangun lagi. Ya. Karena itu saya kembalikan dari sini, baik. Ingat fungsi hidup kita itu untuk ibadah, bukan untuk yang lain. Ya ibadi di hadis qudsi, hambaku khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab. Saya ciptakan kamu untuk ibadah, jangan banyak mainnya kata Allah. Ya, wa qasamtu laka rizqaka fala tat'ab. Dan saya sudah bagi rizkimu dalam hidupmu, enggak usah capek. Kata Allah, rizki kamu itu sudah pasti, jangan tinggalkan ibadah untuk ngejar-ngejar dunia. Rizki kamu itu udah kebagian, udah ada. Asal Anda ikhtiar, Anda dapat. Ya, Quran surah 51 itu kan, ayat ke-22. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit rizkimu sudah aku tetapkan, pasti aku berikan asal kamu mau berusaha. Rizki kita itu sudah ada gitu kan. Ya enggak usah ngejar dunia ninggalkan ibadah. Lihat kalimatnya. Kalau kamu perhatikan, ikuti aturanku kata Allah, ya, ikuti aturanku dengan beribadah, maka aku akan luaskan rizki yang telah aku siapkan untukmu. Tapi kalau kamu
paksakan mengejar dunia dengan meninggalkan ibadah, saya akan buat kamu merangkak untuk mendapatkan dunia, dan kamu tidak akan mendapatkan rezekimu kecuali sesuai dengan yang telah aku tetapkan. Jadi kalau Anda tinggalkan ibadah demi mengejar 100 miliar, Anda dapatkan 100 miliar, Anda tinggalkan Jumat, Anda nggak usah bangga. Memang rezeki Anda segitu. Jadi Anda kerjakan Jumat pun Anda dapat juga gitu. Rezeki Anda memang segitu. Nggak usah senang dulu. Demi Allah saya katakan, Anda capek, terus kejar lagi, ibadah tertinggalkan, bahkan sebagian tidak dipakai, nafsu semakin mengembang gitu kan, dan tidak ada yang dinikmati. Dan itu yang saya berikan kata Allah. Ya. Jadi saya kembalikan ke sini dulu. Ya. Pertama, tugas kita untuk ibadah, gitu kan? Baik, pelan-pelan. Saya hapus dulu yang ini ya, untuk memudahkan. Baik, jadi kalau disebutkan nama Allah pelan-pelan, kan? Maka fungsi yang kedua terkait dengan apa? Ibadah. Baik, sekarang apa korelasinya dengan kajian Al-Asmaul Husna, khususnya terkait dengan doa yang kita mohonkan kepada Allah, ya, dengan fungsi yang kedua ini? Baik, tadi sudah kita kaji dengan cukup mendalam bahwa setiap doa yang dimohonkan kepada Allah, hukumnya akan selalu terjawab. Tapi jawaban yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari doa yang kita mohonkan itu diikat dengan dua ketentuan. Ya, satu sifat uluhiyahnya, yang kedua sifat ibadah yang melekat pada kewajiban kita. Apa pengertian terbaliknya? Disebut dengan mafhum mukhalafah. Kalau ada seseorang, mohon izin, bermohon kepada Allah, ya, kemudian doanya sulit terkabulkan atau terlambat terkabulkan di sini, maka coba dicek, barangkali fungsi ibadah yang belum maksimal. Ya. Barangkali fungsi ibadah yang belum maksimal. Kita ambil contoh. Bahkan ini pernyataan Quran itu begitu mengagumkan. Ya. Kalau ibadah Anda benar dan lebih banyak kita tingkatkan, itu ada orang-orang yang belum minta pun Allah sudah kabulkan. Belum terucap di lafadznya. Ini ada orang-orang yang baru terfikir saja, itu Allah sudah berikan jalan. Masya Allah. Saya kasih konsep di Quran ya. Kasih konsep di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat kelima. Apa yang paling diharapkan dalam hidup? Antum, apa yang paling diharapkan dalam hidup? Wah, surga. Baik. Surga itu nanti di akhirat ya. Baik. Di dunia apa yang paling diharapkan? Wah, Masya Allah. Saking banyak yang diharapkan bingung tuh, nggak ada yang keluar ya. Baik. Hidayah itu kemudahan ya. Hidayah itu kemudahan dalam beraktivitas. Yang kedua kan kebahagiaan ya. Kebahagiaan kesuksesan. Kebahagiaan kesuksesan disebut dengan falah. Orangnya disebut dengan muflih. Perhatikan, Quran surah Al-Baqarah kedua, ayat kelima dulu, posisi paling kiri sebelah bawah. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika, mereka itu, maksudnya ada di antara manusia, ya. Ada hudan min rabbihim. Ada hudan, ada ala hudan, itu beda. Kalau hudan saja, itu petunjuk, kemudahan. Tapi kalau ala hudan, artinya petunjuk itu melekat dalam setiap aktivitas yang dijalani. Nempel. Ya. Makanya ada bahasa ala. Ala itu melekat di atas. Ya. Misal, ini ya. Al-qalam alal maktab. Ya, spidol ini di atas meja. Kalau pakai ala, nempel begini. Kalau ada jarak, namanya fauqa. Al-qalam fauqal maktab. Ya. Spidol ini di atas meja. Tapi ada jarak begini. Tapi kalau sudah ala, nempel. Ketika Allah mengatakan, berfirman di Al-Baqarah ayat kelima itu, ulaika ala hudan min rabbihim, bukan fauqa huda. Ya. Kalau fauqa artinya nggak melekat tuh, tapi kalau ala melekat. Jadi ada orang yang setiap aktivitasnya diberi petunjuk oleh Allah. Masya Allah. Mau makan, cari makannya ditunjukkan oleh Allah. Ini haram. Dibuat keadaan, dibikin macet, dibikin ketinggalan supaya nggak ngejar ke situ. Dibelokkan ke tempat yang lainnya. Bahasa manusianya nggak dapet tuh. Tidak. Tapi bahasa iman yang mengatakan Allah tidak menginginkan yang itu. Pindah kamu. Cari yang lain. Masya Allah. Cari pekerjaan, ada maksiatnya dialihkan di situ. Bahasa manusianya nggak diterima. Masya Allah. Lamaran sini, lamaran situ. Masya Allah, saya tidak rela dengan itu. Palingkan. Dibuat berbeda oleh Allah. Ya. Di setiap, semuanya Pak. Semuanya. Di semua aktivitasnya. Langkahnya diatur. Orang pandangannya semua dilihat. Dia tidak. Pandangannya zikir. Lisannya zikir. Kan? Jalannya zikir.
Masya Allah, keluar rumah beda langkahnya dengan masuk rumah. Menggunakan sepatunya beda dengan melepas sepatunya. Lain, ada petunjuk dia. Masya Allah. Dan hidupnya bahagia. Wa ulaika humul muflihun. Bahagia, tenang. Kadang-kadang dalam beberapa situasi ketenangan itu lebih penting daripada materi yang dipegang. Coba saya tanya ya. Baik, jangan maksa milihnya. Pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang, dan tidak ada pilihan ketiga. Sehat tapi gelisah atau sakit tapi tenang. Tidak mudah ya. Tidak mudah. Jadi teman-teman sekalian, kebahagiaan itu penting, ketenangan itu penting. Nah, ada orang yang hidupnya mendapat petunjuk dari Allah plus tenang, bahagia. Siapa mereka? Karena ulaika, kalimat ulaika itu selalu terkait dengan kalimat sebelumnya. Perhatikan ayat 2 sampai 4-nya. Ya. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Ternyata mereka itu muttaqin. Siapa muttaqin ini? Lihat kalimatnya. Masya Allah. Lihat, belum minta sudah Allah tunjukkan. Biasanya kan Bapak Ibu minta ya, ya Allah, mohon berikan kemudahan pada anak saya, berikan kemudahan pada pekerjaan saya, berikan kemudahan pada rumah tangga saya. Kalau ala hudan tuh nggak minta sudah turun kemudahannya. Siapa mereka itu? Lihat ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Tidak disebutkan seorang beriman. Syarat iman pertama kali apa? Baik, seseorang dikatakan beriman, syarat pertamanya, rukun iman itu apa? Rukun iman syarat pertamanya? Beriman pada siapa? Allah. Ketika Anda beriman kepada Allah, kalimat apa yang diucapkan? Asyhadu an la ilaha illallah. Ketika kalimat iman, maaf, perhatikan kalimatnya, disebutkan dalam Quran, kemudian ditafsirkan di ayat lain dan di hadis-hadis kalimat ini menunjukkan kepada Allah. Lihat sekarang, ketika disebutkan nama Allah di sini dengan fungsi iman, setelah itu yang muncul kalimat ibadah. Alladzina yu'minuna bil ghaib, iman, setelah itu apa? Wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Saya bahas satu saja karena keterbatasan waktu kita, saya bahas satu saja sebagai contoh. Perhatikan, setelah ada kalimat iman yang dimaksudkan Allah, karena itu disebut bil ghaib di sini, muncul kalimat ibadah. Wa yuqimunas shalah. Sekarang cek ya. Kata salat di sini digabungkan dengan kata yuqimun, dikaitkan dengan doa. Nanti saya berikan contoh-contoh di Qur'annya langsung supaya bisa lebih jelas lagi. As-salat. Supaya lebih nampak insyaallah. Bismillah. Terlihat insyaallah? Apa yang terlihat? Saya belum tulis apa-apa ya. Baik. Anda makan apa ya sampai bisa melihat yang belum terlihat? Luar biasa. Bismillah. Salat. Mesti seperti ini. Ya, kalau tidak seperti ini, ada yang perlu diperbaiki dalam tulisannya. Ya, karena Rasam Usmani pasti seperti ini. Baik ya. Kalimat salat ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Kalau seperti ini bentuk tunggal. Satu. Jelas ya? Baik. Kalau seperti ini, bentuk jama'. Ya, seperti Al-Baqarah 238, posisi paling kanan sebelah atas. Hafidhu 'alas shalawat, begini. Ya, jelas di sini? Baik. Ini bentuk tunggal, ini jama'. Tapi kalau seperti ini gabungan dari kedua makna ini. Saya ulang. Ini tunggal, ini apa? Jama'. Kalau bentuk seperti ini, gabungan dari keduanya. Artinya bentuk jama' yang bisa dilakukan secara tunggal. Ya, bentuk jama' yang bisa dikerjakan secara tunggal. Baik, salat itu kalau tidak berjamaah, kalau tidak bisa berjamaah, maka salatnya sendirian kan? Baik. Sekarang perhatikan, kalimat salatnya berbentuk jama'. Jama' itu, maaf, satu atau dua? Dua? Bukan, banyak. Baik. Banyak. Apa artinya? Ternyata Masya Allah, salat yang dimintakan kepada kita untuk dikerjakan ternyata bukan satu, bukan dua, tapi banyak. Semakin banyak Anda bisa meningkatkan salat sesuai dengan ketentuannya, maka semakin cepat Allah memberikan rahmat kepada kita. Semakin banyak Anda meningkatkan kuantitas ibadah, semakin cepat Allah mengabulkan doa kita tanpa harus kita ungkapkan. Bahkan saat terfikirkan dia bisa dikabulkan. Baik, sekarang saya mau tanya, salat yang kita kerjakan dalam sehari berapa waktu?
5. Berapa rakaat? Masya Allah, usia sampai segini masih 5 waktu juga. 17 rakaat juga. 5 waktu itu, 17 rakaat, itu rakaat standar. Anak kecil pun yang 7 tahun, 17 rakaat juga. 5 waktu juga. Ada anak 7 tahun mengerjakan sholat 17 rakaat. Anda diberikan 70 tahun masih 17 rakaat juga. Anda butuh berapa tahun lagi untuk meningkatkan dengan menambah sunnah-sunnahnya? Baik. Yang standar berapa rakaat tadi? Tahu dari mana? Quran surah ke-17 ayat ke-78. Ini semua harus dijaga. Di Quran surah kedua ayat 238. Waktu spesifiknya di Quran surah ke-11 ayat ke-114. Ini yang 5 waktu. Makanya saya tuliskan supaya bisa dilihat ya. Baik. Bismillah. 1. Quran surah ke-17 ayat ke-78. Ini yang standar. Kedua, Quran surah kedua ayat 238. Ini perintah untuk menjaganya supaya tidak ditinggalkan. Kapan waktu ditunaikannya? Itu ada di Quran surah ke-11 Hud ayat 114. Nah, sekarang fokus bersama kami. Bapak Ibu sekalian, maaf, ini baru standar. Jadi kalau Anda baru mengerjakan yang standar kemudian berdoa kepada Allah, jangankan Anda, yang lain pun melakukan yang sama. Anda sholat maghrib 3 rakaat, Masya Allah, habis maghrib Anda berdoa, ya Allah mudahkan urusanku. Kata Allah, bukan kamu aja, yang lain juga sholat maghrib doanya sama. Masya Allah. Jadi ketika Anda meminta lebih, Anda harus tingkatkan lebih dari amal yang lain. Ya tingkatkan. Semakin Anda tingkatkan amalannya, maka Allah percepat pengabulannya, sekalipun Anda tidak mohonkan itu. Jelas kalimatnya? Baik, maka coba hadirkan tambahan dari yang standar, dalam bahasa agama disebut dengan sunnah namanya. Jelas ya? Jadi ada yang wajib, ada yang sunnah. Maka rumusnya ketika Allah menyebutkan kalimat salat dengan kata banyak, keluarkan tambahan-tambahan sunnahnya. Ada apa saja? Rawatib. Berapa rakaat? Tahu dari mana? Baik. Dari At-Tirmidzi nomor hadis 586 dari Ummu Habibah gitu kan. Beliau menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla 12 raka'atan, siapa yang salat 12 rakaat fi yaumin wa lailatin, mengiringi salat fardunya siang dengan malamnya. Apa saja itu? Arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Baik, raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelahnya. 6, raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. 8, raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. 10, raka'ataini qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh. Berapa jadinya? 12. Sekarang, maaf, saya mau zuhur nih. Berapa rakaat tadi? Qabliyahnya? 4 rakaat. Waktunya tinggal 2 menit. Berapa yang saya kerjakan? Tahu dari mana? Baik, Al-Bukhari nomor hadis 812. Jadi kalau Anda tidak mendapatkan 4 rakaatnya, ya bisa tinggal 2 menit. Anda jangan paksakan buru-buru. Oh berarti 4 rakaat bagi 2 nih, semenit kan? Ibadah Anda nggak akan maksimal kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka ambil rumus di Al-Bukhari nomor hadis 812 itu dari Ibnu Umar. Kata beliau, hafidhtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Saya hafal petunjuk dari Rasulullah SAW 10 rakaat. 10 rakaat ini raka'ataini qabla dhuhr, 2 rakaat sebelum zuhur. Kenapa ada 2 hadis ini? Maksudnya yang satu disampaikan dalam keadaan yang tenang, waktunya masih luang, satu lagi dalam keadaan yang tidak mencukupkan bagi kita menunaikan 4 rakaat. Jelas ya? Baik. Baik. Ayo 12 rakaat rawatibnya. Ada tahajudnya malamnya. Masya Allah, Nabi, Rasul, orang paling bahagia di muka bumi, paling takwa, dekat dengan Allah, pemimpin tertinggi, Masya Allah gitu kan, panglima, ya khalifah terbesar, presiden juga, Masya Allah, masih menunaikan tahajud sampai kakinya bengkak-bengkak. Rakaat pertama. Ingat, bengkak kaki itu bukan setelah selesai, rakaat yang pertama. Ya, Sayyidah Aisyah ketika bergeser tangannya mendapati Rasulullah SAW sedang sholat khusyuk luar biasa. Begitu dilihat kakinya bengkak. Ya, dengan syahdunya ketika Nabi SAW beliau katakan, ya Rasulullah lima hakada, ya Rasulullah kenapa mesti seperti ini sampai kakinya bengkak? Alam takun maksuman, bukankah engkau dijaga dari berbuat salah? Alam takun badmunan, bukankah engkau dijamin masuk surga? Dijamin, kalimat dijamin masuk surga. Apa jawab Nabi? Ringan saja mengatakan, afala akunu amdan syakura, apa enggak boleh aku mensyukuri semua nikmat itu? Menjadi hamba yang bersyukur. Rasul masih tahajud sampai kakinya bengkak. Rakaat pertama, Anda bukan Nabi, bukan Rasul, surga belum jelas, amalan berantakan, bisa menegangkan. Jangankan sholat sunnah, sholat wajibnya masih tertinggal. Cita-cita masuk surga, pengennya dengan Nabi lagi kan, Masya Allah. Amalnya ada di mana gitu kan? Jadi masalah di sini dia.
Teman-teman sekalian ini tidak mudah ya, tidak mudah gitu. Tapi makanya kita harus tingkatkan, maksimalkan, kan? Pernah Hudzaifah Al-Yamani dengan Abdullah bin Mas'ud ingin meniru itu, ingin bermakmum di belakang Nabi. Kenapa sampai luar biasa katanya, lama berdirinya. Pengen tahu apa yang dibaca. Kata Sayyidah Aisyah, la tas'alan hasnihinna wa tulihinna. Enggak usah ditanya bagaimana bagusnya dan panjangnya bacaannya. Begitu satu kali pernah ikut di belakang Nabi, Masya Allah, rakaat pertama itu kenapa sampai bengkak? Al-Baqarah 100 ayat. Belum selesai, jangan dulu bergeleng. Ternyata belum rukuk, dikira rukuk, diteruskan sampai ke Ali Imran. Al-Baqarah itu 286 ayat, Ali Imran 200 ayat. Dikira akan rukuk sampai ke An-Nisa 176 ayat. Baru di situ kemudian beliau rukuk 5 juz 4 halaman. Nabi Rasul, surganya jelas 5 juz 4 halaman. Rakaat pertamanya sampai bengkak kakinya. Besoknya Abdullah bin Mas'ud dan Hudzaifah Al-Yamani tidak ikutan lagi. Bukan karena capek, bukan. Kata Abdullah bin Mas'ud, saya selalu menduga kapan Nabi rukunya. Kayaknya sekarang. Bukan, kayaknya sekarang. Tidak jadi. Saya khawatir tidak khusyuk pada diri saya, kata beliau. Sahabat biasa, lama biasa, dia cuma menduga kapan Nabi akan rukunya. Di poinnya teman-teman sekalian, Nabi saja itu menambah ibadah. Masa kita yang bukan Nabi enggak? Dan apa poin di balik ini? Ketika Anda bisa meningkatkan ibadah, perhatikan. Semua Nabi dan Rasul orang-orang soleh yang disebutkan di Quran, itu Masya Allah, ketika punya persoalan, mereka meningkatkan ibadahnya. Ya. Sekarang saya kasih satu contoh saja. Nabi Zakaria. Ya. Tadi saya kasih uraian sholat kan ya? Maka contohnya pun mesti sholat lagi ya. Saya ambil sholat. Itu Nabi pun sholat. Nabi sholat, ingat. Sebelum kita dan Nabi Muhammad SAW diutus, Nabi sebelumnya semua sudah sholat. Ingat ya? Nabi Musa salat, Al-Baqarah 43. Nabi Isa salat, Maryam ayat 31, kan? Kemudian Nabi Zakaria salat, ya. Quran surah 3 ayat 38, Ali Imran ayat 38 sampai 39. Saya berikan situasinya dengan singkat saja. Beliau berumah tangga qadarullah setelah puluhan tahun dengan situasi tidak biasa, rambutnya sudah memutih, fisiknya begitu letih, qadarullah belum dikaruniai keturunan. Terus istrinya, maafkan saya para ibu sekalian, istrinya divonis secara medis itu monofos dan mandul. Jadi secara klinis sudah tidak mungkin dapat keturunan. Yang paling menarik, Nabi Zakaria nggak mengeluh. Lihat ayatnya. Ya, Anda bisa lihat di Quran surah 19 dulu misalnya kan, dari ayat ketiganya, ayat ketiganya. Masya Allah. Kaf ha ya ain sad dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Lihat, idnala rabbahu nidaan khafiyya. Ketika beliau menyeru Tuhannya, kepada Allah memohon. Ayat keempatnya, qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ra'su syaiba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, saya menerima ketentuanmu sampai saat ini hingga rambutku memutih, fisikku begitu letih, tapi saya tidak pernah putus bermohon kepadamu. Saya tidak mengeluh, ya Allah. Nabi, Rasul, dekat dengan Allah, orang paling takwa, diuji puluhan tahun tidak mengeluh. Anda bukan Nabi, bukan Rasul. Kenapa baru beberapa menit mengalami ujian sudah mengeluh? Ya Allah, mengapa saya? Ya memang kamu. Kamu yang sanggup, yang lain tidak, gitu kan? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi yang paling menarik, ketika situasi itu muncul, apa yang dilakukan? Salat. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39 ya. Beliau tunaikan salat, dalam salat yang bermohon kepada Allah. Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Di mihrabnya beliau bermohon kepada Allah Tuhannya, menyampaikan, ya Allah. Lihat kalimatnya, semua mengatakan saya tidak mungkin punya keturunan. Lihat rumus Quran ya, lihat rumus Quran yang pertama. Semua mengatakan tidak mungkin saya dapat. Maka saya hanya bermohon kepadamu sekarang saja ya Allah. Hanya bermohon kepadamu saja ya Allah. Hanya engkau yang dengar doa saya. Kalau pada yang mendengar saja tidak bisa mengabulkan, lantas kepada siapa lagi saya mesti mengeluhkan? Memohonkan. Allahu Akbar. Lihat kalimatnya. Jadi ada rumus di Quran, kalau semua orang sudah mengangkat tangannya, hand up, mereka katakan ini nggak bisa bu. Ini nggak mungkin pak. Ini kata Quran tanda pertama bahwa Anda diminta segera bermunajat kepada Allah. Tinggalkan makhluk karena Allah yang langsung memberikan kepada Anda tanpa perantara. Karena itu jangan buang-buang waktu. Ada pekerjaan sulit, semua orang mengatakan tidak, langsung kepada Allah. Itu pertanda itu. Sudah diarahkan. Yang paling menarik ketika bermohon itu, selesai permohonannya, belum selesai salatnya, tiba-tiba turun jawaban. Lihat kalimatnya, ayat 39-nya. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Yusalli fil mihrab. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Tiba-tiba datang malaikat menyampaikan kepada beliau, sedangkan Nabi Zakaria ini masih berdiri dalam salatnya.
Maaf, belum selesai sholatnya. Jadi doanya baru selesai, dalam keadaan berdiri, sholatnya belum tuntas diselesaikan. Masih sholat, tiba-tiba turun jawaban. Allah kasih kabar gembira, Anda akan punya anak, namanya langsung dari Allah Yahya. Hidup. Yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim seorang perempuan yang monofos dan mandul, kata Allah, tidak ada yang mustahil. Jadi dan hidup dia. Teman-teman sekalian, Nabi Zakaria sholat dulu, berdoa baru dikabulkan. Kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum sholat ditunggu oleh Allah. Mau minta apa? Lihat kalimatnya Al-Baqarah ayat ke-45. Ya, posisi paling kanan sebelah bawah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wasta'inu, jika Anda punya persoalan dalam hidup, terima dengan sabar, mohonkan kepadaku saat sholat. Masya Allah. Kalimatnya wasta'inu. Ini kalimat perintah. Kalau kalimat wasta'inu dirubah ke dalam bentuk permohonan, maka berubah kalimatnya menjadi nasta'in. Nasta'in. Ya. Saya mau tanya, pernahkah kita membaca kalimat nasta'in saat sholat? Baik. Dibaca saat ruku atau sujud? Berdiri. Bukan ruku, bukan sujud, berdiri kan? Nabi Zakaria memohon saat berdiri. Kita diperintahkan sholat. Saat berdiri kita ucapkan, Iyyaka na'budu wa iya. Perhatikan. Iyyaka na'budu, ya Allah, sekarang kami hanya beribadah kepadamu. Ingat, fungsi Allah di sini terkait dengan ibadah. Di situ dicontohkan salat, kan? Ya Allah, sekarang kami ibadah hanya kepadamu ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan sekarang kami punya persoalan dalam hidup, kami mohonkan solusi hanya kepadamu. Ketika Anda mengucapkan kalimat itu, hadis qudsi di Abu Daud nomor hadis 649. Abu Daud itu ada 4.800 hadis, 15 hadis qudsi, posisi nomor kedua hadis qudsi nomor 649 dari Abu Hurairah. Saya bacakan ke ujung hadisnya, saya tutup di sini. Lihat kalimatnya. Idza qala al-'abdu, kalau seorang hamba sedang salat, lantas dia mengucapkan kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, sekarang kami ibadah hanya untukmu, dan sekarang kami bermohon solusi hanya kepadamu. Lihat jawabannya. Qala Allah azza wa jalla. Maka kalimat itu dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadza baini wa baina 'abdi. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Ini perjanjian, dan Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Quran surah 3 ayat 9. Innallaha la yukhliful mi'ad. Tidak mungkin. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali 'abdi, dan untuk hambaku kalau benar sholatnya, masalah, apapun yang dia minta sekarang, aku akan kabulkan. Apapun yang dia minta sekarang, aku akan kabulkan. Jadi kalau ibadah kita benar, Anda Masya Allah, nggak bermohon pun Allah berikan kemudahan. Ulaika ala hudan. Jadi kalau Anda bermohon kepada Allah masih lambat, ibadah Anda belum benar. Ada yang nggak sempurna gitu kan. Ada yang sering sholatnya rajin, banyak ditingkatkan. Cuma mohon maaf, kalimat sholat di Al-Baqarah itu dimulai dengan yuqimun wa yuqimunas shalah. Dan setiap kalimat sholat di Quran umumnya menggunakan kata aqim. Wa aqimus shalah, aqimis shalah, yuqimunas shalah. Artinya sempurna. Jadi kalau ada orang sholat, banyak sholatnya, masih belum terijabah doanya, barangkali sholatnya belum sempurna. Karena itulah Nabi sangat ketat dalam perihal sholat. Bahkan pernah ada seorang sahabat ketika sholat di samping Nabi, itu diminta diulang oleh Nabi. Ulangi. Ya. Baik, jelas sampai sini? Baik, jadi korelasi positifnya bahwa, doa yang kita mohonkan terkait dengan nama Allah ini akan cepat terkabulkan jika kita menjaga sifat uluhiyahnya. Yang kedua, jika kita tingkatkan sifat ubudiyah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau nanti waktunya masih ada, nanti setelah saya coba jawab 1-2 pertanyaan, nanti saya kisahkan yang lebih hebat lagi langsung dari Quran. Tadi ayatnya sudah Anda tulis, ini Masya Allah, ini bukan sholat dan belum meminta. Bukan dalam keadaan meminta, tapi seketika langsung dikabulkan oleh Allah. Karena satu amalan yang sangat luar biasa. Ya. Nanti kita lihat ya. Kita sampai jam berapa? Baik. Ibu sampai jam 4 boleh, saya asal pulang ya. Saya harus ke masjid nih. Baik, masih ada waktu sekitar 22 menit lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara bertobat yang benar dan baik? Apakah cukup dengan doa atau dengan salat taubat? Baik, Allah jazakallahu khair. Tadi disampaikan cara bertobat, teman-teman sekalian, ada di Quran surah keempat An-Nisa ayat 17 sampai dengan 18 ya. Allah tegaskan di sini, innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna su'a bi jahalatin tsumma yatubuna min qarib. Sungguh taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dari satu persoalan keburukan yang pernah dikerjakan, taubatnya disegerakan. Jadi satu, ya, sifat taubat itu
ya, pertama di Quran surah keempat ayat ke-17 sampai 18, sifat tobat yang pertama mesti disegerakan, tidak ditunda. Ya, jadi menunda-nunda tobat itu berbahaya. Ya. Yang kedua, ya, kalimat tobat sendiri kemudian diperdalam oleh para ulama memiliki turunan-turunan. Ya. Tobat itu mengandung arti pengakuan. Artinya mengakui kesalahan yang pernah Anda kerjakan. Jadi saat bertobat, setelah Anda segerakan, akui dulu salah apa. Ya. Akui salah apa. Kan? Yang kedua, sesali kesalahan itu. Karena dengan penyesalan itu, ya, kita menghadirkan satu perasaan bahwa ini keliru. Kan? Dan yang ketiga, berjanji untuk tidak mengulangi dan mengganti dengan amal soleh. Ya, berjanji untuk tidak mengulangi dan mengganti dengan amal soleh. Ya. Makanya nanti di ayat ke-18-nya, kalau ada orang masih mengulang kesalahan serupa, atau berbuat salah pada yang lainnya, itu artinya pertanda tobatnya belum diterima. Ya, belum diterima. Baik, nah sekarang pelan-pelan. Ya, tadi ada pertanyaan, apakah mesti dengan sholat tobat? Ya. Sepanjang pengetahuan kami, semua sholat itu mengandung makna tobat. Semua sholat. Silahkan cek, semua sholat mengandung makna tobat. Makanya saat Anda mulai bertakbir pun, mulai bertakbir, kemudian mulai bersedekap, Anda mengucapkan doa untuk bertobat dari kesalahan. Coba, masih ingat tadi? Ketika kita dijanjikan oleh Allah akan dikabulkan permohonan kita saat kita membacakan apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu ada dalam lafaz apa? Al-Fatihah. Baik, sekarang perhatikan. Sebelum membaca Al-Fatihah supaya doa kita dikabulkan tadi, sebelum membaca Al-Fatihah dalam salat kita membaca apa? Iftitah. Baik, apa yang dibacakan dalam iftitah Anda? Baik, inna salati wa nusuki. Yang lain? Allahumma ba'id baik. Ada 12 hadis di sini terkait 12 doa terkait dengan iftitah. Ada yang wajah tu kan? Baik, wajah tu wajhil ladzi fatara samawati wal ard dan seterusnya. Ada yang Allahumma ba'id, ada yang inni wajah tu kan? Baik, wajah tu atau inni wajah tu? Baik. Yang wajah tu boleh yang ketanya? Baik. Yang inni wajah tu? Yang enggak punya wajah. Baik. Baik. Teman-teman sekalian, kalau Anda mengucapkan wajah itu tidak pakai inni, itu ada di hadis Muslim nomor hadis 1848. Riwayatnya dari Ali bin Abi Thalib. Kalau Anda mengucapkan menggunakan inni wajah itu diantaranya ada di Ibnu Majah nomor hadis 3221, Abu Daud nomor hadis 2579. Riwayatnya dari Jabir bin Abdullah. Tapi saya menginginkan Anda tidak menghafal nomor dan hadisnya, tapi mengetahui maknanya. Ini poinnya. Ya, tidak penting itu semua, yang penting paham maknanya, amalkan dengan benar. Nah, sekarang perhatikan, saya mau bacakan hadisnya supaya kita mengerti betul. Yang pakai wajah itu dari Ali bin Abi Thalib, saya bacakan hadisnya. Beliau menyampaikan, "Shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya pernah salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fastaftaha, maka beliau membaca doa istiftah. Istiftah itu artinya panjang. Ya, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard dan seterusnya. Jadi ini yang tanpa ini. Baik, sedangkan yang menggunakan ini hadisnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu qala, beliau menyampaikan, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Saya sering kali melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yadhbah, setiap kali menyembelih hewan kurban, aqbala al-qiblah, menghadapkan hewan kurbannya ke arah kiblat. Thumma qala, kemudian mengucapkan, "Allahumma hadza min Muhammad wa ali Muhammad wa ummat Muhammad." Ya Allah, mohon terima kurban ini dari Muhammad, dari keluarga besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dari umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dikorbankan itu rata-rata Nabi 100 ekor. Ya, Masya Allah. Di pertama sunnahnya hadapkan ke kiblat, sebutkan atas nama siapa. Yang ketiga, fayaqulu, kemudian mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Saat disembeli, diucapkan Bismillahi Allahu Akbar, sembeli. Setelah itu belum selesai. Sunnah yang keempat, ingat teman-teman, Anda kehilangan satu langkah, Anda kehilangan pahala di sini. Oke? Ada 4 di sini. Hadapkan ke kiblat, sebut atas nama siapa. Keempat, ketiga Bismillahi Allahu Akbar. Yang keempat, selesai menyembeli, menghadap ke kiblat, berdoa. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard dan seterusnya. Jadi yang inni wajjahtu itu bukan bacaan dari doa iftitah atau istiftah, tapi bacaan doa setelah selesai menyembelih hewan kurban. Enggak pakai enggak pakai setelah menyembelih hewan kurban atau melontar jumrah, itu yang dibaca. Ya. Kami sudah berusaha mengecek di 1235 kitab hadis dari yang paling sahih sampai yang paling palsu. Redaksinya ke situ semua. Bahkan hadis palsu pun enggak ada yang menyebutkan dipakai dalam salat. Gitu. Nah, jadi barangkali perlu diluruskan di sini, walaupun bedanya tipis tapi tidak bisa disamakan. Karena doa itu detil sifatnya, ya. Taib. Nah, poin saya, ada yang berdoa menggunakan Allahumma ba'id baini, kan? Sering dibaca dalam siang hari, salat siang.
Ya. Salat siang ini dalam istilah fiqih ada lail wan nahar. Kalau salat malam lail itu artinya tahajud, qiyamul lail. Kalau salat nahar itu artinya salat fardu dari mulai subuh sampai isya-nya. Nah, disebutkan di Al-Bukhari nomor hadis 711 dari Abu Hurairah, Nabi itu ketika sedang salat, ya berhenti sejenak, sakata hunainatan. Ya, kata Abu Hurairah setelah selesai, ya Rasulullah, saya perhatikan Anda sakata hunainah. Ya, Anda diam sejenak. Apa yang Anda lakukan? Kata Nabi, saya membaca, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Teman-teman sekalian, saya ingin ketika Anda membacakan bacaan apapun dalam salat, pahami. Karena kata Allah diisyaratkan di Quran, banyak orang sholat tidak mengerti, tidak paham apa yang ia baca dan dilakukan dalam sholatnya. Sekarang perhatikan, kesalahan yang kita perbuat dalam hidup disebut khata. Kalau banyak, namanya khataya. Baik, kenapa ini sering dibaca oleh Nabi SAW dalam sholat siang? Karena umumnya, siang itu lebih banyak menghadirkan aktivitas dibandingkan dengan malam. Bapak Ibu banyak beraktivitas di siang hari atau malam? Siang. Sekarang perhatikan, umumnya orang yang banyak beraktivitas lebih besar kemungkinan potensi salahnya dibandingkan dengan yang diam. Terlalu banyak bicara bisa keliru, terlalu banyak melangkah bisa salah. Karena itulah, mohon izin, tadi antara zuhur mau ke asar, saya mau tanya, ada di antara kita yang tidak punya salah? Boleh angkat tangan? Yang sedikit? Tuh, saking banyaknya kita nggak bisa ngangkat kan? Berarti ada yang salah kan? Karena itulah ketika, kesalahannya sedikit atau banyak. Kalau sedikit, khata. Kalau banyak, khataya. Ya terakhir itu pengakuan. Lihat kalimatnya ya. Khata, ya. Kalau kalimatnya berhenti di sini, khataya, sampai sini, ini kesalahannya. Kalau pakai ya kecil, ya, ini pengakuannya. Saya melakukan kesalahan-kesalahan. Di seakan-akan ketika Anda katakan, Allahumma ba'id baini wa baina khataya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Ya Allah, hamba mengakui ya Allah, sebelum sholat ini banyak kesalahan yang hamba lakukan. Anda ingat-ingat kan? Hadirkan suasananya, kalau benar tuh bisa menangis kan? Mohon ya Allah, jauhkan sejauh-jauhnya antara saya dan kesalahan yang saya perbuat, seperti Engkau jauhkan antara timur dengan barat. Timur dengan barat pernah melihat bersatu? Tidak. Maksudnya apa? Saya nggak pengen lihat selama-lamanya ya Allah. Sampai di akhirat tolong jangan tampakkan lagi pada saya. Karena nanti ada orang-orang saat di akhirat, kebaikan ditampakkan, keburukan pun akan tampak. Jadi kalau Anda berbuat salah sekarang, tidak Anda istighfari, bisa Anda berbuat salah, sekarang ditebet gitu kan? Ya awas, hati-hati, Anda nggak istighfari, nanti di akhirat akan dibuka. Bukan cuma orang tebet, penduduk langit dan bumi mengetahui bahwa Anda pernah berbuat maksiat. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Anda berbuat salah sedikit pun, Anda nggak tobat di situ, Allah akan buka. Karena itulah saat kita sholat, kita bertobat. Saya akui saya salah ya Allah, mohon jauhkan. Kalau kesalahan saya seperti noda yang melekat di pakaian, ya Allah mohon bersihkan saja. Kalau perlu gunakan dengan air yang sangat dingin, bil ma'i wa thalji wal barat. Jadi kalau Anda benar sholat yang membaca doa tadi, Anda sedang bertobat. Makanya kami selalu mengistilahkan semua sholat itu tobat kalau benar dilakukannya. Jadi ketika istighfar Anda benar, kemudian tobat Anda benar disampaikan, maka Allah tunggu kamu mau minta apa sekarang. Karena itulah tadi saya sampaikan, salah satu kisah di antara dua yang tadi saya sebutkan, Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu ketika meminta umatnya bertobat, lihat kalimatnya, dosanya luar biasa, yang dimintakan istighfar. Quran surah ke-71 ya, ayat 10 sampai 14 itu, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kata Nabi Nuh, lihat kalimatnya, saya katakan kalian semua banyak salah kalian, cepat taubat, istighfar. Istighfar, minimal dengan istighfar. Masih ingat tadi pembahasannya? Kadang-kadang maksiat yang dilakukan itu menghambat kebaikan kan? Masya Allah. Lihat ayatnya Pak, Ibu sekalian. Yursilis samaa alaikum midrara. Kalau istighfar tobat dilakukan, maka sekat akan dibuka, Allah turunkan rahmat dari langit. Bahkan menjadikan, maaf, yang tadinya kering kerontang jadi tumbuh subur lagi. Wa yumdidkum bi amwalin wa banina. Rizki Anda yang macet, pekerjaan Anda yang sulit, dengan istighfar tobat dilancarkan kembali. Keturunan yang belum dapat dimudahkan pendapatannya. Masya Allah. Jadi ternyata taubat itu terkait erat dengan rizki-rizki dan rahmat Allah serta pengabulan doa. Syekh Hasan Al-Basri, ulama saleh luar biasa, satu kali ditanya oleh 3 orang, Syekh, saya punya persoalan. Ini kebun saya katanya kering, gak pernah tumbuh. Bagaimana solusinya? Kata beliau, akthir istighfar, perbanyak istighfar. Dia pulang. Orang kedua, Syekh, saya bekerja sulit nih. Ya, Masya Allah, sulit mendapatkan rizki. Kesana kemari gak dapat kan? Apa solusinya? Kata beliau, akthir istighfar, perbanyak istighfar.
Yang ketiga, Syekh, saya sudah berumah tangga bertahun-tahun belum ada keturunan, bagaimana solusinya? Kata beliau, aktsir istighfar, perbanyak istighfar. Begitu ketiganya pulang, jamaah yang bingung. Syekh, 3 pertanyaan, thalatha ilah, ijabah sawiyah. Bagaimana 3 pertanyaan dijawab dengan jawaban yang sama? Kata beliau, ara'aita qawla rabbil alamin, apa Anda tidak memperhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Nuh tadi, surah 71 ayat ke-10 sampai dengan ayat ke-14 tadi? Ya, Masya Allah. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Maka perbanyak istighfar kepada Allah, Dia Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Kalau ampunan sudah diberikan, dosa sudah dicabut, maka rahmat diturunkan dari langit. Wa yumdidkum bi amwalin wa banina. Dan harta diperluas, bahkan keturunan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai sini. Kalau saran kami, perbaiki ibadah dengan baik, tobat dengan benar. Makanya Nabi sebelum tidur kan istighfar tuh. Coba kalau tidak percaya, nanti mau tidur malam, perbanyak istighfar. 70, 100 kali. Dampaknya ke hati enak, Pak. Nggak percaya silakan. Anda tidur aja seketika dengan tidur istighfar dulu, ya kan? Baca Quran, tidurnya enak, tenang, gitu, nyaman, gitu kan? Ada yang saking tenangnya nggak bangun lagi, gitu kan? Ada yang begitu, karena kita nggak tahu kapan kita bangkit, kan? Tapi minimal dosa kita sudah selesai, tobat kita, nggak ada hubungan lagi dengan yang lain. Makanya ada orang-orang yang saat sebelum tidur dia selalu bertobat kepada Allah, dan kata Nabi, surga menanti dia. Itu ada di Musnad Abdul Razzaq, nomor hadis 20.559 di jilid yang ke-11 halaman 187 yang pernah saya sebutkan dulu. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, apa yang dimaksud dengan iblis, jin, syaitan? Adakah dalil tentang nikmat kubur dan siksa kubur? Mohon penjelasannya. Teman-teman sekalian, dalam kajian dulu pernah kami sampaikan hakikat manusia dalam Al-Quran, ya iblis, jin, dan syaitan. Baik, ketiganya ada kaitan, ada korelasi. Baik, iblis itu asalnya jin, kalangan jin yang menyimpang. Di mana diketahuinya? Di Quran surah ke-18 ayat ke-50, posisi paling kanan di pertengahan. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Baik, ketika kami firmankan kalian semua malaikat kalangan jin sujud hormat pada Adam, semua sujud kecuali iblis. Siapa iblis itu? Kata Allah, kana minal jinni, dia termasuk kalangan jin, tapi bukan jin biasa. Fafasaqa an amri rabbih, jin yang menyimpang. Ya, penyimpangan dari tuntunan agama disebut dengan fasaq. Orangnya disebut dengan fasik. Ya, pernah dengar orang fasik? Fasik itu yang keluar dari ketentuan agama. Jelas ya? Tayyib, maka jin menyimpang ini disebut dengan iblis. Ya. Kenapa dia menyimpang? Karena ada perasaan sombong dalam dirinya. Quran surah ke-7 ayat ke-12. Ya, ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Kenapa kamu tidak mau sujud ketika saya perintahkan? Kata Allah, bukan sujudnya yang penting, tapi saya perintahkan. Saya ingin lihat kamu taat tidak pada saya. Ya. Di saat kita sholatnya, saat sholat kita tunaikan pun, Allah nggak butuh dengan sholat kita. Tidak butuh, semuka bumi tidak sholat, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Yang butuh kita sebagai ujian ketaatan plus untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di balik salat ada kebutuhan yang kita mohonkan tadi. Nah, kenapa dia tidak mau salat? Diteruskan ayatnya. Tidak mau sujud kepada Adam. Ana khairum minhu. Saya lebih hebat dibandingkan dengan dia. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan saya dari api, dia dari tanah. Nah, Bapak Ibu sekalian, saat dalam keadaan tadi sifat sombong yang muncul. Sombong itu sifat baik atau buruk? Buruk. Baik, sesuatu yang melapisi kebaikan. Misal, ada sesuatu yang buruk menutup kebaikan. Itu dalam bahasa Arab disebut dengan balasa. Tapi kalau yang baik menutup yang kotor disebut dengan labisa. Lam, ba, sin. Makanya pakaian disebut dengan libas, karena di antara fungsi pakaian ini menutup aurat yang tampak dari diri kita. Ya, hal-hal yang tidak disukai. Jelas ya? Sebut dengan libas. Baik, sebaliknya yang kotor menutup yang baik disebut dengan balasa. Iblis kenapa dinamakan dengan iblis? Karena pada saat itu dia tertutup oleh sifat-sifat keburukan. Jadi kebaikannya ditutup oleh sifat buruk. Sifat sombong tadi. Ya. Baik, makhluk ini kemudian disebut dengan nama baru, namanya apa? Iblis. Sudah menggoda Adam belum? Belum menggoda. Dia baru menyimpang. Makanya ketika dia menyimpang, oleh Allah diklarifikasi, kenapa kamu begitu? Mudah bagi Allah untuk menyimpulkan, kamu sombong, kamu keluar dari sini. Tapi Allah kemudian, bertanya kepada iblis bukan karena tidak tahu, untuk menunjukkan jawaban kepada para malaikat dan jin pada saat itu, mendengar langsung dari lisan mereka. Supaya tidak ada hal untuk dielakkan. Enggak benar ya Allah, saya enggak begitu, gitu kan? Tapi ketika keluar dari lisannya, langsung diketahui. Baik, qala fahbit minha. Keluar kamu dari sini, keluar. Begitu keluar, Adam dan Hawa
dimintakan tinggal di surga. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 35. Di situ iblis minta izin untuk menggoda. Saat menggoda Adam itulah namanya berubah menjadi setan. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 36. Posisi paling kiri di pertengahan. Fa'azallahuma syaitanu anha. Begitu mulai menggoda Adam, maka namanya disebut dengan setan. Jadi setan itu sifatnya, bukan makhluknya. Ya, dari kata syaitana yang menjauhkan. Awas, sesuatu yang menjauhkan dari kebaikan kepada Allah itu namanya syaitana, sifatnya syaitan. Jadi setiap sifat apapun bisa melekat kepada iblis yang tak nampak, jin, bisa melekat pada manusia. Di sama manusia pun ketika menjauhkan orang lain misalnya dari ketaatan kepada Allah, saat yang bersamaan dia sedang disifati dengan sifat setan. Karena itu ketika Anda memohon kepada Allah supaya dilindungi dari sifat setan, lihat kalimatnya. Ini paling dihafal oleh kita. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil alladzi yuwaswisu fi, ujung ayatnya, minal wan, siapa nas di situ? Manusia. Karena manusia pun bisa memiliki sifat-sifat yang menjauhkan orang lain dari ketaatan kepada Allah. Mau kemana kamu? Mau sholat. Sholat nomor 2. Nomor 1 kita makan dulu. Jika sifat itu sudah ada, itu tandanya ada sifat setan yang melekat pada diri. Jelas ya? Baik, Masya Allah. Bapak sedang mau tahajud. Tiba-tiba ada misalnya informasi di TV. Bolanya pertandingan sekarang. Masya Allah. Apa itu? Saya nggak hafal tuh. Barcelona ketemu Manchester City misalnya gitu kan. Masya, begitu Anda mau sholat, TV mengajak Anda nonton. Berarti TV saat itu sedang menjadi setan. Ibu mau tahajud, begitu mau tahajud, kata suaminya, "Mah, sini dulu, temani papa nih nonton." Masya Allah, sejak itu papa sedang menjadi, bukan saya yang bilang. Nikmat kubur ada, siksa kubur ada. Itu banyak di Quran. Di antaranya yang nikmat ada di Quran surah ketiga ayat 169 sampai 171. Silakan langsung Anda lihat di sana, bisa Anda maksimalkan. Baik. Ustadz, kalau kita sedang mengikuti kajian ba'da maghrib di masjid, tidak lama kemudian masuk waktu isya, masih melanjutkan kajian, ustadznya masih melanjutkan kajian, sedangkan sholat isyanya sudah kajian selesai kurang lebih jam 9. Apakah seperti itu dibolehkan atau kita sholat isya dulu baru lanjut kajian? Quran surah ke-18, maaf surah ke-9 saja, surah 9 ayat ke-18. Quran surah 9 At-Taubah ayat ke-18. Teman-teman sekalian, di Quran itu ada musalla, ada masjid, ada mihrab, itu berbeda. Musalla, kata pertamanya di Quran surah kedua ayat 125, posisi paling kanan di pertengahan. Mihrab tadi sudah kami sampaikan, kan? Ada di Quran surah ketiga ayat 37, kan? Ada di 38, 39. Masjid di antaranya ada di Quran surah ke-9 At-Taubah ayat ke-18. Fungsinya langsung dirinci di situ. Apa fungsi masjid? Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah. Yang memakmurkan masjid Allah itu, ingat, makmur itu bukan ramai. Awas, makmur bukan rame. Dari kata amira, sesuatu yang bermanfaat. Ya, sesuatu yang bermanfaat. Jadi kalau Anda ingin memakmurkan masjid, harus Anda isi dengan kegiatan yang bermanfaat. Bukan rame. Kalau ada ceramah di situ, maka ceramah yang dihadirkan adalah ceramah yang bermanfaat. Yang meningkatkan iman, mendekatkan Anda dengan Allah, bukan yang rame. Salah kalau pengurus masjid mengundang orang ceramah hanya untuk rame saja. Maaf, banyak tawanya, tidak ada isinya. Ya, ada kamuflasenya, orang disuruh nangis gitu kan, macam-macam dan sebagainya. Itu nggak tepat, tidak tepat. Nah sekarang fungsi pertama masjid ketika akan dimakmurkan, apa fungsi pertamanya? Setelah beriman kepada Allah dan hari akhir, kata Allah, wa aqamas shalah. Fungsi pertamanya salat. Ingat ya, fungsi yang lainnya turunan. Fungsi utamanya apa? Salat. Jadi ketika fungsi salat kemudian bersamaan dengan fungsi turunan yang lain, wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah, menunaikan zakat, kemudian melakukan kegiatan yang mendekatkan kita dengan Allah sehingga takut kepadanya, ada ta'lim, ada TPQ, ada macam-macam, boleh di masjid. Nabi pernah ngajar di masjid Al-Suffah itu, ya, dekat ke pintu bagian baqi itu, ya. Teman-teman sekalian, kalau fungsi zakat bersanding dengan fungsi salat, maka zakat disimpan dulu, salat lakukan. Anda sedang transaksi zakat, ya. Qadar Allah kemudian panggilan azan, Allahu Akbar, simpan fungsi transaksi zakat, lakukan salat. Taklim urutannya nomor 3 di sini dan bahasanya umum. Masya Allah, ketika bersamaan dengan waktu salat, maka simpan taklimnya, tunaikan salat terlebih dahulu. Setelah itu baru tunaikan taklim kembali atau dilanjutkan. Ya. Kenapa ini penting dilakukan? Karena ketika azan dikumandangkan di masjid, fungsi itu kan memanggil orang salat. Orang mau berjamaah ke masjid, begitu mau salat, Anda masih taklim. Ada orang mau mampir, mau sholat ke situ, sedang perjalanan. Ketika melihat Anda belum menunaikan sholat, dia menyimpulkan nggak ada jamaah di sini. Dia lanjutkan. Dan dia belum dalam keadaan sholat berjamaah. Kalau dia meninggal di pertengahan jalan, siapa yang bertanggung jawab?
Jadi teman-teman sekalian, menurut kami yang paling tepat berdasarkan arahan Al-Qur'anul Karim adalah dahulukan dulu salat, baru kemudian dilanjutkan dengan ta'limnya. Begitu sifat ta'lim Rasulullah SAW. Mungkinkah orang yang berdosa bisa segera bertobat kalau tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala? Baik, tidak ada bahasa tidak diberi hidayah. Ya, kita semua diberikan hidayah. Cuma masalahnya ada yang diberi nggak mau ngambil, itu aja. Awas, bedakan, ingat. Kita harus tajam menghadirkan logika dan mengungkapkan kalimat. Sekarang ada banyak kalimat diungkapkan tapi tidak masuk logika. Hati-hati. Ya. Kenapa saya dilarang menjadi gubernur? Nah, tidak ada yang melarang Anda. Kalau mau silahkan, cuman kami nggak pilih. Gitu aja gitu kan. Nggak ada larangan, silahkan kalau mau gitu kan. Kenapa saya dilarang jadi bupati? Nggak ada larangan, silahkan aja. Cuman maaf, kami nggak pilih. Dan yang salah Anda memaksa kami memilih Anda. Gitu kan? Jadi ada kalimat-kalimat yang kita mesti jeli di situ. Saya belajar di sekolah Islam, cuman saya nggak dapat hidayah aja. Bukan nggak dapat, Anda dikasih, cuman Anda nggak mau. Anda nggak ambil. Karena kalimat Qur'annya diberikan hidayah. Quran surah ke-29 ayat 69, ayat terakhir. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang serius menjemput hidayah kami. Jadi sifat hidayah itu kalau diberikan mesti cepat diambil. Lanahdiyannahum subulana, maka kami akan tunjukkan jalan menuju kami. Jadi ayat ini ingin menegaskan tidak ada manusia yang tidak diberikan hidayah. Dapat. Ada yang lewat telinga. Coba lihat kalimat lewat telinga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demi Allah kami katakan, setelah kami teliti 24 jam itu lafaz adzan tidak berhenti di muka bumi. Lafaz adzan, silahkan cek. Tempat di sini adzan, masjid misalnya adzan, selesai ini yang lain adzan, yang lain adzan, yang lain adzan. Kami saat di Mesir, itu Mesir selesai adzan, Libya adzan. Selesai Libya, Tunisia adzan. Tunisia selesai, Maroko adzan. Aljazair adzan. Nyebrang sedikit ke Italia, Spanyol, Prancis, 24 jam tidak berhenti. Bukankah di situ diperdengarkan kalimat Allah? Apa artinya adzan? Taib, adzan itu telinga bahasanya itu. Dari kata udhun, jamaknya adzan. Artinya lafaz ini dijamin oleh Allah diperdengarkan pada orang yang masih punya telinga, pendengaran. Diperdengarkan kalimat Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syahadat ada di situ, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak sedikit orang mendengar adzan, belajar dari situ, kemudian dia memutuskan untuk masuk Islam. Jelas di sini? Jadi kalau Anda ambil, dapat. Ya, qadar Allah, saya percepat, tinggal 2 menit lagi waktu kita. Teman-teman sekalian, dulu di Amerika ada 2 orang belajar, ini kisah nyata. Mahasiswa, satu muslim, orang kita, satu lagi non-muslim. Qadar Allah yang muslim ini seringkali melihat tayangan-tayangan Islam. Channel One itu kan suka ada dari Masjidil Haram ya, dari Mekah. Salat Isya ketika sedang diputar. Si non-muslim datang ke situ. Si muslim ini hanya bertanya, menurut kamu berapa yang ada di sini katanya. Ya. Kata orang ini, mungkin puluhan ribu. Baik, pertanyaan kedua, lihat kalimatnya. Menurut kamu berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengatur orang-orang yang ada di sini seketika untuk rapi? Kata non-muslim tadi, butuh berpekan-pekan. Kata orang ini, yang orang muslim tadi, saya akan tunjukkan kepada Anda, tidak sampai dalam hitungan menit mereka semua akan rapi. Non-muslim ini tidak percaya, buktikan. Silahkan perhatikan. Begitu Syekh Sudes mengatakan, maaf, iqamat dulu, ya Allahu Akbar, semua yang tawaf diam. Menghadap ke Ka'bah. Begitu mengatakan Syekh Sudes, istawu, istaqimu, ruputkan, luruskan, Masya Allah, semua tidak ada yang bergerak. Begitu bertakbir, semua bertakbir. Apa kata orang ini? Lihat kalimatnya. Tolong tunjukkan pada saya bagaimana caranya masuk Islam. Ini tidak mungkin diatur oleh manusia. Pasti ini dari satu yang bukan manusia. Agama ini bukan buatan manusia. Mustahil diatur oleh manusia. Mustahil kata orang ini. Nonton sholat Isya dapat hidayah. Ada orang sudah diberikan hidayah nggak mau sholat Isya. Masalah di sini. Jemput. Ya. Kami kira kita butuh persiapan untuk menunaikan sholat, untuk mempraktekkan materi kita. Ini tidak baik kalau kita lanjutkan dari waktu yang telah ditetapkan. Teman-teman sekalian, mohon izin untuk menyampaikan informasi. Insya Allah kami malam Jumat ada nanti live streaming dari Akhyar TV, akhyar.tv, langsung dari Bekasi. Waktunya ba'da maghrib sampai dengan ba'da isya. Nanti di situ bisa ada tanya jawab. Barangkali ini bisa kami bacakan nanti dalam live nanti. Ya, Anda bisa masuk ke Android-nya atau yang ada internet di situ ya. Baik. Yang kedua, ini ada buku yang kami terbitkan. Ini barangkali termasuk yang terbaik yang insya Allah pernah saya tuliskan. Maksud terbaik itu saya agak teliti menuliskannya. Ini tentang hadis-hadis yang bermasalah tapi dianggap sebagai hadis. Ya, makan saat lapar berhenti sebelum kenyang, pernah dengar? Baik, padahal itu hadis palsu gitu kan? Baik. Nggak usah pakai itu hadis palsu. Ada banyak hal di situ. Nah, kami cantumkan di sini, nanti kami informasikan kepada pengurus kalau sekiranya ingin didapatkan. Ya.
Kami kira itu saja untuk hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.